Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan yang like dan komen dimudahkan rezekinya dan selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 271 memuji, subscribe Penatua. Aku baik-baik saja. Suyun sangat terkejut, tercengang oleh kekuatan luar biasa dari kekuatan gaib raja. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan gaib raja akan memiliki kegunaan seperti itu. Huo Yuan melihat sekeliling. Setelah melihat bahwa semuanya baik-baik saja, dia menganggukkan kepalanya, kalian semua telah lulus ujian Point of Intentions. Sekarang, izinkan aku memimpin kalian semua ke tempat latihan, dan menyiapkan tempat untuk istirahat dan penyembuhan untuk kamu. Sebuah kompetisi. Kita harus bergantung pada Tuan Huo. Jangan khawatir tentang itu, panggil saja aku Huo Yuan. Huo Yuan mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tapi saat itu, sekelompok orang lain memasuki area Point of Intentions. Mereka juga dipimpin oleh seorang kultivator bertopeng dan jubah putih, perlahan berjalan. Kedua kelompok secara kebetulan akan bertemu. Oh! Wang Zhongshan dan yang lainnya membeku. Suyun yang berjalan di belakang juga terkejut, mereka berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat kelompok Bei Xuanming berjalan mendekat. Mereka melihat sekeliling, menilai lingkungan mereka, seolah-olah mereka sangat ingin tahu tentang tempat itu. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa orang-orang melihat mereka, mereka berbalik untuk melihat. Bukankah itu saudara Wang? Aku tidak pernah berharap kamu semua sampai di sini. Bei Xuanming berkata setelah melihat mereka, melambaikan kipas kertasnya, tertawa. Vitalitasmu pasti kuat, belum mati, tidak buruk tidak buruk. Qi Xiaoluan yang berada di belakang tertawa meremehkan. Pelacur, Hong Yan berteriak marah. Kamu pelacur, terakhir kali aku memberi kamu belas kasihan dan tidak membunuh kamu, apakah kamu mencoba memanfaatkannya? Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu, tunggu sampai kita mencapai kompetisi, perhatikan aku, jika tidak aku akan merobek mulutmu menjadi berkeping-keping. Qi Xiaoluan menatap Hong Yan. Kontes yang adil dan terhormat, apakah kamu pikir aku takut padamu? Hahaha, masih melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tunggu dan aku akan membiarkanmu melihat apa yang terjadi. Qi Xiaoluan tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi cemoohan. Apa katamu, sekelompok sok tercela dan berbahaya? Tak satu pun dari kamu cocok untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Petik 2. Luo Xiao Miao berteriak. Tidak sehat, kami tidak cocok. Lalu, apakah kelompok sampahmu cocok untuk melakukannya? Qi Xiaoluan menjawab dengan sinis. Hahaha. Segera, Bei Xuanming dan yang lainnya semua tertawa terbahak-bahak, suara mereka menusuk telinga. Wajah Wang Zhongshan dan kelompoknya langsung memerah. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresi Qi Xiaoluan membeku. Matanya menjadi besar, napasnya menjadi tegang, untuk beberapa alasan, dia mulai mundur perlahan. Bei Xuanming melihat ke belakang kelompok Wang Zhongshan. Dia kemudian melihat seorang pria yang mengenakan pakaian master pedang hitam pekat dengan topeng perlahan berjalan keluar dari antara kelompok itu. Pria itu menoleh, melangkah maju, mata di balik topengnya menunjukkan ekspresi jijik. Kakak Wuyun. Hong Yan berkata dengan gembira. Melihat Suyun perlahan berjalan di depan dan berdiri di depan kelompok, tatapannya penuh dengan penghinaan, dan tidak meremehkan. Rupanya dalam kamus, penghinaan adalah kurangnya rasa hormat yang ekstrim sementara penghinaan memandang rendah, jadi bayangkan saja dia sebagai buah Hancock anime One Piece melihat ke bawah lebih jauh pada mereka. Benar, itu bukan penghinaan, yang merupakan sorot mata Qi Xiaoluan. Itu jauh lebih dalam dari itu. Apa kamu sudah selesai? Suyun berbicara perlahan. Kamu. Kalau sudah selesai ya tersesat, kita lewat, jangan menghalangi jalan. Sosok Suyun tinggi, jauh lebih tinggi dari anggota Bei Xuanming. Dan ketika dia mengatakan itu, ada perasaan yang angkuh dan arogan, menambahkan bahwa semua orang telah menyaksikan kekuatannya, pada waktunya, tekanan halus telah mengunci hati mereka. Apakah kamu mendengar itu? Cepat beri jalan. Hong Yuan meletakkan tangannya di pinggangnya, dan berteriak. Sial. Qi Xiaoluan sangat marah, dan akan memberontak. Tapi saat itu, sebuah tangan menekan bahunya. Qi Xiaoluan menoleh untuk melihat, dia melihat Bei Xuanming di belakangnya. Lupakan saja, ayo pergi ke kolam niat untuk ujian dan jangan buang waktu di sini. Tidak ada artinya, biarkan mereka bahagia untuk sementara waktu. Bei Xuanming menyipitkan matanya dan berkata, dia tidak takut dengan kekuatan Suyun. Tapi sejujurnya, Suyun sendiri belum pernah melihat pertarungan Bei Xuanming. Meskipun dia hanya seorang pembudidaya jiwa roh tahap pertama, dengan Qi Xiaoluan sebagai pengecualian, dia tidak berani memandang rendah mereka, dan lebih jauh lagi, bukankah dia orang yang bergantung pada harta untuk makanan juga? Jika kalian memiliki keluhan, selesaikan dalam kompetisi, tolong jangan terlibat dalam duel pribadi di luar, jika tidak, kalian semua akan dihukum di bawah aturan dan hukuman Kintrik. Tolong, ingat itu. Huo Yuan berkata dengan acuh tak acuh, lalu melanjutkan perjalanan. Suyun tidak mengatakan apa-apa, tetapi berjalan melalui kelompok Bei Xuanming dan mengikuti Huo Yuan. Kamu tunggu dan lihat saja. Qi Xiaoluan membongbong pada Hong Yan ketika dia lewat.
Kedua kelompok itu berpisah. Suyun dan kelompoknya dipimpin oleh Huo Yuan ke daerah belakang pegunungan. Tempat pelatihan yang disebut, hanya tempat tinggal gua alami, tetapi tempat tinggal gua jauh lebih bersih dan layak daripada gua-gua di hutan belantara. Gua-gua itu dipenuhi dengan ki, dan dengan dukungan para pelindung, barisan besar menutupi semuanya. Dinding di kiri dan kanan semuanya dipenuhi dengan batu permata yang cerah, menyebabkan tempat tinggal gua bersinar dengan gemilang. Tapi, itu bukan satu orang ke satu gua, karena terlalu banyak peserta, pelindung Qin Trik telah mengatur 2 orang ke satu gua. Suyun Xiao, dia sekamar dengan Hong Yan. Wang Zhongshan bersama Luo Xiaomiao, Shen Hao bersama seorang pria bernama Li Qing, dan beberapa kultivator yang tidak dikenalnya dikelompokkan bersama. Wah, di sini sangat cantik, seumur hidupku, aku tidak pernah berkultivasi di dalam gua. Saat memasuki gua, Hong Yan terus melihat sekeliling dan menyentuh dinding, seolah-olah dia menemukan bayinya. Suyun tidak mengatakan apa-apa. Dia pergi ke belakang gua, menemukan susunan kultivasi yang cocok di mana dia duduk bersila, dan mulai menyelaraskan kinya. Kakak Wuyun, masih ada 2 hari lagi untuk kompetisi, dan kompetisi berjalan dengan undian. Menurutmu siapa yang akan kita temui di babak pertama? Hong Yan berlari dan duduk di samping Suyun. Itu akan baik-baik saja selama kita tidak bertemu orang-orang kita sendiri. Suyun menjawab dengan mata tertutup. Aku harap aku bertemu pelacur itu, dan melumpuhkannya dalam kompetisi dan membalas dendam untuk saudara Long Hai dan yang lainnya. Kata Hong Yan. Suyun tidak menjawab. Tapi saudara Wuyun, terakhir kali aku mendengar kamu berkata, kamu adalah warga wilayah Juelian. Ya. Bagian mana dari wilayah Juelian? Untuk apa kamu menanyakan ini? Suyun membuka matanya dan menatap Hong Yan dengan aneh. Hanya penasaran. Hong Yan tertawa. Suyun menggelengkan kepalanya, aku melayang ke suatu tempat, dan aku melayang ke sini dari wilayah Juelian. Kalau begitu saudara Wuyun, aku punya permintaan, bisakah kamu berjanji akan membantu aku? Saat itu, Hong Yan bertanya lagi. Meminta, katakan padaku apa itu dulu. Itu, Hong Yan tersipu, dia menundukkan kepalanya dan ragu-ragu, setelah beberapa lama, dia mengumpulkan dan memberanikan diri dan berkata, Kakak Wuyun, bisakah kamu melepas topengmu, aku ingin melihat wajahmu. Wajahku. Suyun terkejut, mengapa kamu ingin melihat wajahku? Hong Yan menjadi serius, dia menatap Suyun dan berkata, Saudara Wuyun, jika bukan karena kamu mengambil tindakan, kita semua akan mati di sana. Kamu menyelamatkan kita semua, dan bahkan menyelamatkan hidup aku, jadi kamu adalah dermawan aku. Keluarga Hong aku selalu menyimpan rasa terima kasih dan dendam kami dengan jelas, kami harus membayar rasa terima kasih kami dan membayar hutang kami. Saudara Wuyun, aku tahu kamu mengenakan topeng karena suatu alasan, tapi tolong, aku ingin mengingat wajah kamu, dan aku pasti akan membalas kamu di masa depan. Tidak apa-apa, dalam situasi itu, tidak ada yang akan berdiri diam di samping dan menonton, kamu tidak perlu mengingatnya. Tetapi jika aku tidak melihat wajah asli kamu, aku tidak akan merasa nyaman. Sikap Hong Yan serius, dia sama sekali tidak artifisial. Melihat itu, Suyun mulai mempertimbangkan. Hong Yan belum pernah melihat wajah asli Suyun, menambahkan fakta bahwa alam jahat telah mengubah penampilannya, membiarkannya melihat wajahnya seharusnya tidak menjadi masalah. Memikirkannya, Suyun mengulurkan tangannya dan melepas topeng dari wajahnya. Retakan. Maskernya turun. Alis tajam dan mata berbintang pada wajah yang sangat pucat muncul dalam visi Hong Yan. Hong Yan tercengang, dan hanya mengeluarkan, wah, setelah beberapa saat, Kakak Wuyun, kamu sangat ramah. Suyun. Hehe, wajah karismatik seperti itu, mengapa repot-repot memakai topeng? Hong Yan mengubah pertanyaannya lagi, dan Suyun tidak bisa tidak curiga bahwa dia tidak sesederhana dan naif seperti yang terlihat. Setelah dia dengan tidak sabar mengucapkan beberapa kata lagi, Suyun kemudian terus menyelaraskan kinya, terlalu malas untuk terus berbicara. Hong Yan menjadi cerah untuk sementara waktu, tetapi setelah melihat bahwa Suyun tidak tertarik padanya, dia kemudian berhenti. Mereka berdua duduk bersila untuk berkultivasi, dan waktu berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Kali ini, dia bertekad untuk mendapatkan, melalui cermin surga. Jika dia tidak dapat memperoleh peringkat yang baik, maka bukankah semuanya akan sia-sia? Suyun tidak menunggu lama, dia membuka matanya dan berdiri. Dia berbalik untuk melihat Hong Yan. Melihat bahwa dia masih bermeditasi, dia tidak mengganggunya dan melangkah keluar dari gua. Itu adalah penyisihan sebelum kompetisi, jadi tidak ada peserta unggulan. Tentu saja, sebagai peserta unggulan, mereka tidak perlu terlibat di babak penyisihan. Suyun berjalan-jalan di mana-mana, berjalan di sekitar area di mana ada pembudidaya roh. Tentu saja, matanya tidak berhenti melihat sekeliling, melirik setiap pembudidaya roh dengan mata surgawi skala surgawi, semua kultivasi mereka terlihat jelas. Setelah berjalan beberapa saat, dia bisa melihat kultivator roh yang tak terhitung jumlahnya berduel. Meskipun pelindung Qin Trik mengatakan bahwa tidak mungkin ada perkelahian dan duel, itu tidak berarti bahwa orang tidak dapat menggunakan alasan untuk membandingkan catatan, sehingga bahkan pelindung tidak dapat melakukan apapun.
Suyun tiba di dekat aliran gunung, di mana ada banyak pembudidaya roh yang duduk bersila di atas batu-batu besar, menyerap ki alami Sungai Qin. Ada ki di sini yang tidak ada di gua. Sebaliknya, ki yang ada di gua tidak ada di sini. Para pembudidaya roh kompetisi semua berjalan-jalan, sepertinya tidak ada yang memperhatikan orang lain, tetapi tidak ada yang tahu bahwa ada seseorang yang diam-diam mengamati mereka semua. Hei, bocah busuk, apa yang kamu lihat? Saat Suyun masih berjalan santai, sebuah suara tiba-tiba keluar dari belakangnya. Suyun berbalik, hanya untuk melihat beberapa pembudidaya roh berjalan dengan ganas ke arahnya. Apakah ada yang salah? Tanya Suyun. Tentu saja ada yang salah. Bocah busuk, untuk apa kamu melihat pasangan kultivasi gandaku? Apakah dia seseorang yang bisa kamu lihat? Pria itu menarik pakaian Blade Master Suyun, dan berkata dengan keras. Mendengar itu, Suyun terkejut, dan segera bertanya, yang mana di antara mereka yang merupakan rekan kultivasi gandamu? Kamu sebaiknya ingat, itu dia. Mata anjingmu tidak boleh menatapnya, jika tidak lebih baik kamu gali. Pria itu berkata dengan sengit. Tapi, Suyun berbalik untuk melihat, dan dengan hati-hati melirik tubuh wanita pembudidaya roh yang berada di atas batu, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, sosoknya bagus, ketika berkultivasi bersama, kamu pasti memiliki selera yang bagus, kan? Petik 2. Kamu. Pria itu menjadi marah dan hendak mengayunkan tinjunya ke kepala Suyun. Tetapi di detik berikutnya, sebuah kaki menyerang dari bawah, dengan keras menghancurkan perut bagian bawahnya. Bang! Pria itu menabrak beberapa orang lain di belakangnya, menyebabkan mereka jatuh ke tanah, dengan mereka semua melolong kesakitan. Tendangannya sangat kuat. Orang-orang di samping yang melihat semuanya terkejut. Kekuatan orang itu sangat kuat. Mereka berseru dalam hati. Suyun kemudian berjalan ke kultivator roh wanita. Pembudidaya roh wanita yang awalnya tenang, setelah melihat Suyun berjalan ke arahnya, mulai merasa takut. Dia membuka matanya dan menatap Suyun dengan hati-hati. Siapa namamu? Suyun berdiri di depannya dan bertanya. Kamu siapa? Mengapa kamu begitu kasar? Siapa kamu untuk menanyakan nama orang lain setelah bertemu dengan mereka? Petik 2. Kultivator roh wanita diam-diam menelan air liurnya. Ah, kasar. Bukankah seharusnya aku yang mengatakan itu? Lain kali kamu ingin mencari tahu tentang kekuatan orang lain, kamu tidak harus menggunakan cara curang seperti itu, mengerti? Petik 2. Suyun mencibir, dan berbalik untuk pergi. Wajah pembudidaya roh perempuan berubah antara merah dan putih, akhirnya dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pria yang menemukan masalah dengan Suyun diminta oleh pembudidaya roh wanita untuk menyelidiki kekuatan Suyun. Kompetisi akan segera dimulai, semua orang ingin mengetahui kekuatan lawan mereka, tetapi karena pertandingan dilakukan dengan undian, tidak ada yang tahu siapa lawan mereka, jadi mereka mengadopsi metode untuk menanyakan tentang kultivasi yang mereka anggap sebagai ancaman potensial. Ancaman potensial ini adalah semua target yang harus diselidiki. Kompetisi peringkat daftar sungai gunung semata-mata bergantung pada kekuatan, dan kekuatan tidak hanya mencakup kultivasi, tetapi juga termasuk kecerdasan dan metode. Sepertinya semua orang di sini tidak sederhana, siapapun yang bodoh akan ditembak jatuh terlebih dahulu. Suyun menggelengkan kepalanya dan terus berjalan. Saat itu, beberapa pembudidaya roh di pinggir jalan berjalan mendekat. Mereka berjalan di depan dengan konsentrasi penuh, mirip dengan pasukan tentara. Suyun dengan santai meliriknya, tetapi dengan tatapan itu, hatinya menjadi tegang. Beberapa orang yang mengenakan topeng, dipimpin oleh wanita yang dia temui di kota yang mengenakan topeng setengah rusak, yang sangat dia kenal. Siapa dia? 272 kecurigaan, subscribe Penatua. Tepat ketika Suyun menatap wanita itu, dia juga menoleh dan memperhatikannya. Apakah ada yang salah? Dia tersenyum dan bertanya. Tidak ada apa-apa. Suyun dengan cepat menyapu wanita itu, dia tidak tahu siapa dia, dan mulai membuat omong kosong, meskipun nona muda mengenakan topeng, aku dapat merasakan bahwa kamu sangat artistik, dan pastilah orang yang seperti dewa. Jika nyaman untuk nona muda, apakah kamu dapat melepas topeng kamu, dan membiarkan yang ini melihat sekilas wajah cantik kamu? Lepaskan topengku. Kenapa kamu tidak melepas topengmu? Selanjutnya, siapa kamu untuk melihat wajahku? Petik 2. Kata-kata wanita itu sombong dan penuh dengan penghinaan, saat dia terkekeh. Suyun. Dia menarik pandangannya dan terus berjalan. Melihat punggungnya, Suyun masih bingung. Tiba-tiba, sosok wanita itu berhenti, tatapannya beralih ke tempat lain. Suyun tercengang, mengikuti tatapannya, itu mendarat pada seseorang tidak jauh. Itu adalah wanita yang mengirim seseorang sebelumnya untuk menyelidiki kekuatan Suyun. Aura cahaya aneh melintas melewati wanita bertopeng itu, bibirnya yang tipis membentuk sedikit senyuman, lidahnya menjilatnya, lalu dia melangkah maju ke arah pembudidaya roh wanita, dan mulai berbicara dengannya. Pembudidaya roh wanita tiba-tiba merasakan perasaan tidak nyaman dengan orang asing itu, dan segera memanggil sekelompok pria untuk mengelilingi wanita bertopeng itu. Siapa yang tahu apa yang dikatakan wanita bertopeng itu? Ekspresi hati-hati wanita pembudidaya roh itu santai, dan perlahan, kedua kelompok itu mulai mengobrol, dan bahkan ada tawa. Melihat itu, Suyun menundukkan kepalanya dan mulai merenung.
Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi, kembali ke guanya. Saudara Wu Yun. Saat memasuki gua, suara Hong Yan tiba-tiba terdengar. Melihat Su Yun masuk, dia langsung menyambutnya masuk. Hong Yan. Su Yun menganggukkan kepalanya. Hong Yan memandang Su Yun dari ujung kepala sampai ujung kaki sekali, lalu terkekeh, apakah saudara Wu Yun pergi menemui musuh? Musuh. Su Yun terkejut. Ya, musuh. Hong Yan tertawa, Qin Trik memiliki semua jenius dan bakat dari seluruh dunia berkumpul di sini, bagaimana seseorang bisa bertemu teman secara kebetulan? Atau apakah saudara Wu Yun benar-benar berani keluar untuk bertemu teman-temannya? Tidak. Su Yun tertawa dan menggelengkan kepalanya, aku keluar untuk berjalan-jalan. Oh, kalau begitu saudara Wu Yun, mari kita bicara di malam hari. Aku akan mencari teman aku mendengar dia juga bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Aku tidak yakin apakah dia sudah ada di sini atau belum, kami belum bertemu selama bertahun-tahun, aku bertanya-tanya bagaimana dia sekarang. Baiklah, lanjutkan. Hong Yan mengangguk, lalu pergi. Dengan kepergian Hong Yan, Su Yun tidak ada hubungannya, jadi dia duduk dan mulai bermeditasi dengan bersila. Dia saat ini adalah pembudidaya jiwa roh tahap ke-6, dan kompetisi pada akhirnya antara talenta muda. Meskipun diarahkan ke seluruh benua, ada banyak pengganggu tiran. Banyak dari mereka tampak seperti lalat, semuanya menggunakan harta karun, tetapi kultivasi mereka semuanya terbatas. 30 tahun, tidak peduli seberapa berbakat mereka, tidak peduli seberapa kuat bakat mereka, seharusnya tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai alam bintang roh kan. Dengan sejumlah besar hartanya, dan kultivasinya mencapai tahap ke-6 dari alam jiwa roh, itu sudah cukup untuk menghancurkan kompetisi. Pikir Su Yun. Setelah memikirkannya, dia fokus bermeditasi. Esensi roh di tubuhnya melepaskan ki perlahan mengalir melalui saluran ki-nya, secara bertahap menembus seluruh tubuhnya. Hong Yan meninggalkan gua untuk mencari temannya. Setelah mengobrol sebentar, mereka berdua mengucapkan selamat tinggal, tetapi, Hong Yan merasa khawatir saat kembali, dan pada akhirnya dia tidak kembali ke guanya sendiri, tetapi pergi mencari Wang Zhongshan dan yang lainnya. Secara kebetulan, Luo Xiaomiao, Li Qing dan yang lainnya ada di sana, mereka semua berkerumun dan berbicara. Hong Yan. Setelah melihatnya, Wang Zhongshan tertawa, kamu di sini. Di mana saudara Wu Yun? Dia saat ini sedang berkultivasi. Hong Yan yang dipenuhi kekhawatiran tersenyum. Kakak Wu Yun sangat kuat, karena kerja kerasnya, kita harus belajar darinya. Wang Zhongshan memuji. Betul sekali. Luo Xiaomiao berhenti sejenak, lalu berkata, tapi membicarakannya, saudara Wu Yun juga agak aneh. Aneh? Kenapa dia aneh? Bukankah itu aneh? Dia adalah murid Sekte Pedang Abadi, tidak apa-apa dia tidak bepergian dengan mereka, tetapi di sini, dia bahkan tidak terhubung dengan mereka sama sekali, sebaliknya dia terus tinggal bersama kami. Apakah itu tidak aneh? Apakah dia benar-benar murid dari Sekte Pedang Abadi? Dengan itu, Wang Zhongshan dan yang lainnya mengerutkan kening. Jika dia bukan murid dari Sekte Pedang Abadi, lalu mengapa dia tahu teknik pedang kekaisaran? Li Qing bertanya. Mereka berdua memandang Wang Zhongshan, jelas, mereka sudah curiga. Apa hubungannya denganmu jika orang lain berasal dari Sekte Pedang Abadi atau tidak? Tepat pada saat ini, Hong Yan memarahi. Semua orang terkejut. Hong Yan meletakkan tangannya di pinggulnya, dan mendengus, mungkin saudara Wu Yun memiliki beberapa konflik dengan mereka, itu sebabnya mereka tidak bersama. Saudara Wu Yun bukan orang jahat, jika tidak mengapa dia menyelamatkan kalian semua. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah dia menyelamatkan kita semua, kamu semua masih akan berbicara di belakangnya, kamu semua benar-benar tidak tahu malu. Petik 2. Tidak, bukan seperti itu, aku hanya sangat penasaran, hanya sedikit penasaran, Luo Xiaomiao dan yang lainnya melambaikan tangan, kepala mereka berkeringat. Kamu tidak diizinkan lagi membicarakan saudara Wu Yun di belakangnya. Tidak peduli siapa dia tidak akan menyakiti kalian semua, itu saja. Hong Yan marah dan berbalik untuk pergi. Meskipun dia juga curiga, dia rela mengubur kecurigaan itu di dalam hatinya. Kembali ke gua, dia melihat bahwa Su Yun masih bermeditasi, tetapi seluruh tubuhnya melepaskan 7 warna aura cahaya yang berbeda, itu sangat mistis, tampak seperti makhluk surgawi di nirvana. Apa itu Ki? Mata Hong Yan menjadi lebar, dia berdiri di depan Su Yun, dengan hati-hati melihat lingkaran cahaya cemerlang di tubuhnya. Itu tak terbayangkan, dia dengan cemas menutup matanya untuk merasakan Ki dengan hati-hati, hanya untuk merasakan bahwa di dalam Ki adalah campuran yang rumit. Dari Swift Wind, Spirit Lord, True Divine, Scarlet Star dan Wild Blade, Spirit Kiss, dan selain ini, ada 2 jenis Ki lainnya. Apa ini? Hong Yan tiba-tiba membuka matanya, dia menyaksikan pemandangan itu dengan kaget. Dia kemudian menyaksikan lingkaran cahaya perlahan meredup. Su Yun mengangkat tangannya di atas titik Tian Linggei, titik meridian di bagian atas tengkorak lalu secara bertahap turun ke bawah. Aliran Ki mengalir di sekitar jari-jarinya. Su Yun menghela napas, lalu membuka matanya dan melihat Hong Yan di depannya. Apa? Oh tidak apa-apa, saudara Wu Yun, atribut apa Ki roh mendalammu? Mengapa kamu menanyakan itu? Karena ketika kamu berlatih, kamu membocorkan lingkaran cahaya dari banyak atribut yang berbeda, apakah itu Ki roh mendalammu?
Mendengar itu, Su Yun ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tidak, itu hanya ki yang dilepaskan oleh hartaku. Oh, Hong Yan mengangguk. Bang bang. Tiba-tiba, suara keras terdengar di luar gua mereka. Gua bergetar sesaat, sebelum teriakan yang sepertinya berasal dari orang-orang yang marah terdengar. Orang-orang di dalam, keluar. Cepat keluarkan pantatmu. Keluar. Keluarkan pantatmu, atau kita akan berjuang masuk. Teriakan marah tidak berhenti, itu sangat mengganggu dan menusuk telinga. Su Yun dan Hong Yan saling memandang dengan curiga, dan keluar dari gua mereka. Di luar gua ada sekelompok besar pembudidaya roh, semuanya memegang senjata dan berteriak. Setelah melihat mereka berdua keluar, mereka segera mengepung mereka, menghalangi semua rute pelarian. Ada sekitar 20 orang, dan pemimpinnya adalah seorang pemuda berjenggot. Su Yun mengerutkan kening, melihat orang-orang di sekitarnya, dia bertanya, siapa kamu? Apa yang kalian semua lakukan di sini? Pemuda itu kemudian membawa seorang pembudidaya roh kurus kering, setelah bertanya dengan suara lembut, pembudidaya roh kurus itu memandang Su Yun dan menganggukkan kepalanya. Melihat itu, kemarahan memadat di mata pemuda itu, dan tatapannya kembali ke Su Yun, dan menepuk dadanya dan berteriak, nama aku Liu Zeng. Semua orang ini adalah saudara aku yang telah mengikuti aku dari wilayah Huahai untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Aku telah membawa mereka ke sini, untuk mencari keadilan dari kamu. Keadilan. Ya, keadilan. Pria muda itu berteriak dengan marah. Lalu dia mengangkat kepalanya, dan orang-orang di belakangnya segera menyebar, memperlihatkan wajah pucat, wanita sekarat yang didukung. Melihatnya, Su Yun terkejut. Dia adalah wanita muda yang ingin menyelidiki kekuatannya. Pakaiannya berantakan, dia tampak kesurupan, setengah tertidur dan setengah terjaga, seluruh kepalanya berkeringat, seolah-olah dia sangat kesakitan. Seseorang berkata bahwa mereka terakhir melihatnya bersamamu, dan sekarang dia menjadi seperti itu. Katakan padaku, apakah kamu yang melakukan ini? Lihat aku bersamanya. Su Yun mengerutkan kening, dia kemudian mengerti apa yang terjadi. Wanita itu mengalami kecelakaan dan menjadi seperti itu, temannya menjadi marah, dan ingin mencari keadilan untuknya, dan secara kebetulan seseorang melihat aku bersamanya, dan dengan demikian menyalahkan aku. Tapi bukankah dia bersama wanita yang memakai topeng di akhir? Mengapa itu mendarat di kepalaku? Aku ingat ada begitu banyak orang yang masih bersamanya. Hei, kakak Wu Yun selalu berada di dalam gua pelatihan, sejak kapan dia bersamanya? Jangan bicara omong kosong. Kamu butuh bukti, jika kamu tidak punya bukti, jangan bicara omong kosong. Hong Yan berdiri dan berteriak. Bukti, orang-orang aku di sini adalah bukti, mereka mengatakan mereka melihatnya, berarti mereka melakukannya. Agar Ruolan menjadi seperti itu pasti dia. Liu Zeng berkata dengan marah. Dia tidak bersamaku pada akhirnya, tetapi dengan beberapa wanita yang mengenakan topeng, jika kamu ingin menemukan pelakunya, kamu sebaiknya pergi dan selidiki dia, dan bukan aku. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Wanita bertopeng apa? Di mana dia? Aku tidak tahu. Ki. Jangan kau alihkan pandangan kita, aku tidak terlalu peduli, lebih baik kau beri kami penjelasan hari ini, jika tidak benda ini tidak akan tetap seperti ini. Memberimu penjelasan, Su Yun melipat tangannya, untuk apa? Aku tidak melakukannya, mengapa menemukan aku untuk bertanggung jawab? Jika aku tidak memberi kamu penjelasan, apa yang dapat kamu lakukan? Bunuh aku, apakah kamu berani melakukannya di sini? Atau pergi melapor ke pelindung? Itu bahkan lebih baik, tanpa bukti, aku tidak percaya kamu bisa memfitnah aku. Kamu. Liu Zeng sangat marah, sampai-sampai dia tidak bisa membantah. Pada akhirnya, dia menyerah dan berkata dengan marah, nak, sebaiknya jangan biarkan aku bertemu denganmu di kompetisi, jika tidak aku pasti akan membunuhmu. Tunggu dan lihat. Selesai, dia berbalik dan berteriak, pergi. Sekelompok orang semua pergi, membawa serta kemarahan mereka. Sesh, orang macam apa mereka, datang dan memfitnah orang lain tanpa bukti, sungguh. Hong Yan mendengus. Su Yun menggaruk dagunya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Hong Yan menoleh untuk menatapnya. Kakak Wu Yun, jangan khawatir, dengan kekuatanmu, kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Aku tidak mengkhawatirkan mereka, tapi aku memikirkan wanita bernama Ruolan itu. Mengapa? Dia seharusnya tidak matikan. Dia tidak mati, tetapi ki dan vitalitasnya tersedot, dan tidak jauh dari kematian. Su Yun menggelengkan kepalanya. Apa-apa-apa, ki dan vitalitasnya terkuras. Apa dia subjek yang digunakan untuk kultivasi? Wajah Hong Yan memutih, dan dia bergumam. Subjek yang digunakan untuk kultivasi. Su Yun menggelengkan kepalanya, dan kemudian tatapan kejam menyapu matanya, aku pikir itu. Sial. Saat itu, lonceng merdu menyebar ke seluruh area lembah. Mendengar itu, wajah Hong Yan berubah, saudaraku, pengundian telah dimulai. Menggambar banyak. 273, pendahuluan, promosi dari serangga menjadi ular, subscribe Penatua. Su Yun, bersama dengan Wang Zhongshan dan yang lainnya, meninggalkan gua masing-masing dan menuju patung besar yang berdiri di tengah lembah. Kompetisi daftar sungai gunung telah dimulai, dan sekarang, semua peserta harus menarik undian untuk memilih lawan mereka. Setelah menang, peringkat lencana pesanan mereka akan meningkat satu tingkat.
Dari serangga ke ular, lalu dari ular ke serigala, lalu ke elang, gajah, singa dan akhirnya tingkat terakhir, naga. Hanya setelah mendapatkan pangkat naga mereka akan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan peserta unggulan. Sebanyak 100 orang, namun hanya 20 yang diperbolehkan masuk dalam ranking, 80 sisanya akan tereliminasi dan tidak diperbolehkan masuk dalam Mountain River List. Tetapi karena itu, orang-orang yang dapat memperoleh peringkat naga sudah memiliki kualifikasi untuk dipuji sebagai jenius yang pasti, dan dapat menghadapi orang-orang di benua dengan mudah. Berapa banyak orang yang ada di benua itu? Dibandingkan dengan 100 orang ini, itu adalah angka yang menakutkan. Di sekitar patung, banyak panggung tinggi berwarna giok diatur dengan rapi seperti bidak catur Cina, dan di sekitar setiap panggung tinggi, akan ada 4 pelindung kinkrik yang bertindak sebagai hakim. Di patung itu, ada sekelompok pembudidaya berjubah putih, di tangan mereka ada kristal bersinar persegi melepaskan kilau lembut, yang terlihat sangat menenangkan. Semua pembudidaya roh yang memasuki area tersebut hanya perlu berjalan ke dalam dan meletakkan tangan mereka di dalam kristal, dan itu akan meninggalkan bekas di tubuh pembudidaya roh. Tanda akan menghasilkan informasi mengenai pertandingan pada tahap yang ditinggikan ke tuan rumah, dan tuan rumah hanya perlu mengandalkan tanda untuk memasuki arena yang ditentukan, dan mereka tidak bisa memasuki arena lain. Jika mereka menghapus tanda itu sendiri, mereka akan menghapus kualifikasi mereka. Itu mencegah orang menghapus dan menukar tanda mereka. Wang Zhongshan dan yang lainnya berjalan mendekat dan menekan ke dalam kristal. Kristal segera melepaskan cahaya putih yang ditransmisikan melintasi telapak tangan ke lengan. Setelah memasuki tubuh, itu akan melepaskan tanda dangkal. Pada saat itu, sebuah angka muncul di benak Suyun. 42. Aku 37. Aku 103. Aku 8 tahun. Wang Zhongshan, Hong Yan dan yang lainnya semua melaporkan nomor panggung yang sesuai. Beruntung kami tidak bertemu satu sama lain, tetapi ada banyak orang dalam kompetisi. Bertemu satu sama lain kemungkinannya terlalu rendah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Wang Zhongshan menghela nafas lega dan berkata dengan serius, tapi Tuan dan Nyonya, karena kita semua ada di sini, kita pasti harus memberikan segalanya, dan jelas tidak malas atau ceroboh. Ada banyak peserta di sini yang kekuatannya tidak setinggi yang kita pikirkan, namun, kamu harus mewaspadai orang-orang yang secara khusus diberikan kualifikasi oleh pejabat seperti aku. Tentu saja, aku tidak mengatakan bahwa aku sangat kuat, tetapi aku mengatakan bahwa mereka semua kebanyakan bukan orang yang menganggur sepanjang hari, jadi semua orang melakukan yang terbaik, dan jangan gagal di babak pertama. Ya. Semua orang menjawab dengan keras, mereka semua percaya diri. Sangat percaya diri, aku bertanya-tanya dari mana kalian mendapatkan kepercayaan diri, untuk berani mengatakan kata-kata seperti itu. Petik 2. Tepat pada saat ini, tawa yang menusuk telinga datang dari samping. Suyun dan kelompoknya berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat Bei Xuanming dan kelompoknya berjalan mendekat. Kamu bajingan. Li Qing sangat marah, tetapi dihentikan oleh Wang Zhongshan. Kamu tidak perlu bertengkar dengan mereka, kami akan memberitahu mereka kekuatan kami yang sebenarnya dengan tinju kami. Wang Zhongshan berkata dengan lembut. Itu benar, tanpa serangan diam-diam, apa yang harus kita takuti? Li Qing mendengus. Haha, orang-orang sombong, tapi jangan khawatir, aku akan membuat kalian semua tutup mulut dengan patu nanti. Apakah aku tidak mendengar bahwa seseorang adalah nomor 37? Secara kebetulan, aku juga berusia 37 tahun, tolong tunjukkan betapa kuatnya kamu. Petik 2. Bei Xuanming melambaikan kipasnya, tertawa sambil memimpin yang lainnya pergi. Shen Hao dengan marah membalas, aku nomor 37, Bei Xuanming, nanti aku akan menunjukkan kekuatan aku. Kita lihat saja, suara Bei Xuanming keluar dari jauh. Semua orang marah karena marah. Baiklah, semuanya bersiaplah. Kami akan naik di lain waktu. Wang Zhongshan mempertahankan ketenangannya dan berteriak. Semua orang pergi ke samping dan beristirahat. Hei, cepat lihat, bukankah mereka orang-orang Sekte Pedang Abadi? Tiba-tiba, keributan kecil meletus di kerumunan. Sekte Pedang Abadi. Suyun terkejut, dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat sekelompok kedua jenis kelamin mengenakan jubah mewah berjalan di pintu masuk. Semua pakaian Blade Master mereka berwarna emas dengan desain naga dan phoenix, semuanya tampan dan cantik, terlihat sangat mulia dan percaya diri. Apa yang membuat pandangan semua orang semakin lama adalah dua wanita di depan, satu lebih tua dan satu lebih muda. Kecantikan yang lebih muda memiliki mata dan gigi yang indah, dia anggun dan halus, kulitnya seputih salju. Sosoknya sangat indah, terutama matanya, yang sedalam langit berbintang. Tapi dibandingkan dengan dia, kecantikan yang lebih tua di sampingnya menarik lebih banyak tatapan pembudidaya laki-laki. Sosok kecantikan yang lebih tua itu ramping. Dengan lekuk tubuhnya yang halus di tempat yang tepat, rambutnya yang panjang tergerai ke belakang tubuhnya, dengan lembut memegang pedang putih di tangannya. Kain muslin tipis menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan matanya, tapi meski begitu, itu memberi semua orang perasaan yang menakjubkan. Meskipun mereka tidak dapat melihatnya, penutup itu malah memancarkan aura bahwa dia adalah seorang wanita yang suci, dan telah meyakinkan hati setiap pria, bahwa dia adalah seorang peri. Orang-orang dari Sekte Pedang Abadi benar-benar memiliki aura yang luar biasa. Ya, itu benar. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mulia, apakah mereka semua di sini untuk berpartisipasi?
Siapa kultivator wanita itu? Apakah dia di sini untuk berpartisipasi juga? Petik 2. Dia tampak seperti penatua Long. Penatua panjang, penatua klan Long Xianli. Hehehe, aku telah mendengar sebelumnya bahwa kecantikan penatua klan Long Xianli mampu menyebabkan kejatuhan kota dan negara bagian. Menyaksikannya secara pribadi hari ini, itu benar-benar nyata. Para penggarap roh semua mulai berdiskusi. Setelah melihat itu, Wang Zhongshan dan yang lainnya terkejut, lalu berbalik untuk melihat Su Yun, hanya untuk melihatnya menatap mereka dengan tenang, dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke Long Xianli, dengan lembut menghela nafas sebelum menutup matanya. Long Xianli yang berjalan seperti robot, memiliki mata yang redup. Tatapannya dengan santai menyapu, ketika tiba-tiba, matanya mendarat pada sosok di antara kelompok itu. Masker itu. Long Xianli terkejut, tatapannya tertuju pada wanita yang berdiri di samping Fusu. Sial. Tepat pada saat ini, suara lonceng yang berat bergema. Kompetisi akan segera dimulai, semua peserta menuju ke tahapannya masing-masing. Saat itu, sebuah suara yang dalam terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa orang yang berbicara adalah kultivator roh yang memegang salah satu kristal sebelumnya. Mereka semua berbaris di depan panggung. Semua penggarap roh bersemangat dan bergegas menuju panggung mereka. Semua orang berhamburan seperti burung yang ketakutan. Semua orang mulai naik panggung mereka sendiri. Su Yun juga tidak lambat. Untuk mendapatkan, melalui cermin surga, dia siap bertarung. Dengan flip, dia naik ke panggung ke-42. Dalam sekejap, seorang pria yang kuat juga melompat. Pria tegap itu memiliki punggung harimau dan pinggang beruang, kulitnya gelap. Su Yun adalah sosok yang tingginya hampir 2 meter, tetapi pria yang kuat itu hampir 3 meter, menambahkan tubuhnya yang lebar, dia sangat menakutkan. Memegang 2 palu besar, dia terengah-engah, menatap Su Yun seperti banteng. Jika kamu mengakui kekalahan sekarang, kamu dapat menderita lebih sedikit, karena jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Meskipun ini adalah kompetisi, tidak ada yang bisa menyalahkan aku karena membunuh kamu, apakah kamu mengerti? Petik 2. Pria tegap itu menunjuk dengan arogan ke arah Su Yun. Niat membunuh melonjak. Namun, Su Yun mengabaikannya, dan melihat ke arah hakim di sampingnya, tolong, bolehkah kita mulai? Hakim mengangkat kepalanya, menatap ke langit. Saat itu, suara swoosh keluar, dan cahaya merah melesat melintasi langit. Setelah itu meledak, menyebabkan banyak simbol sihir tersebar di langit. Melihat itu, juri segera mengangkat tangannya. Tahap nomor 42, peserta Wu Yun dan peserta Huang Taishan, kompetisi sekarang akan resmi dimulai. Bang! Suara jernih bergema dari panggung. Sial! Melihat Su Yun sangat kasar, pria tegap itu marah, jadi mengapa khawatir? Dia segera mengangkat 2 palu logam besarnya dan membanting ke arah kepala Su Yun. Palu logam itu tangguh, melepaskan badai yang kuat bersama dengan momentumnya. Tetapi ketika hendak mendarat di kepala Su Yun, suara cipratan keluar, dan palu tiba-tiba berhenti. Pria tegap itu merasa kedua palunya agak tertancap dan tidak bisa turun lebih jauh, atau tidak bisa diangkat. Aneh. Pria tegap itu menoleh, dan langsung tercengang. Su Yun telah mengulurkan kedua tangannya dan memegang 2 palu besar. Bocah tercela. Pria yang kuat itu sadar kembali, dan segera marah, dia kemudian melangkah maju dengan spirit essence di tubuhnya aktif. True Divine Spirit Ki melonjak ke depan seperti sungai, menuju sepasang palu. Kekuatan itu tiba-tiba diperkuat, tapi palu masih tidak bergeming. Su Yun menatap kedua palu itu, tatapannya sedikit bergoyang. Hanya seorang pembudidaya jiwa roh tahap kedua. Dalam hal kekuatan, tentu saja dia tidak bisa menang melawanku, tetapi jika aku mengalahkannya sekarang, kemungkinan besar itu akan menarik perhatian orang lain, dan itu tidak menguntungkan untuk pertarunganku di masa depan. Memikirkan hal itu, Su Yun berpura-pura tidak bisa bertahan, dan membiarkan palunya jatuh. Mata pria yang kuat itu menyempit. Merasakan bahwa itu adalah kesempatan, dia berteriak, dengan raungan, mengendurkan palunya dan bergegas ke depan, 2 tinju ke kiri dan kanan menghantam kepala Su Yun. Dong! Suara keras itu keluar. Namun, pria tegap itu telah menyerang udara tipis, orang di depannya telah menghilang, jantungnya tegang, dan kemudian dia mulai berbalik untuk melihat ke belakang, tetapi sebelum dia bisa sepenuhnya berbalik, sebuah kaki tiba-tiba menendang pantatnya. Pria tegap itu terbang keluar, jatuh beberapa putaran di atas panggung, membuatnya linglung dan tidak bisa bertarung. Tepat saat dia akan memanjat kembali, Su Yun sudah mengambil 2 palu, berdiri di depannya, palu ada di kepalanya, selama Su Yun menggunakan sedikit kekuatan, kepalanya akan meledak seperti semangka. Kemenangan sudah menjadi miliknya. Aku tersesat. Pria tegap itu menggigit bibirnya dan berkata dengan enggan. Klang dang. Su Yun menjatuhkan palu di tangannya dan berbalik untuk meninggalkan panggung. Tahap nomor 42, kemenangan peserta Wu Yun, peringkat peserta Wu Yun dipromosikan menjadi ular. Hakim berteriak. Dan pada saat itu, panggung-panggung di sekitar patung mulai diteriaki teriakan para peserta dan pengumuman yang menggema dari para juri. Beberapa pertandingan babak pertama berlangsung sengit, beberapa orang bertarung dengan cukup antusias, tetapi tanpa pertanyaan, pertarungan pertama, serangga, ke ular, akan menghancurkan impian setengah dari remaja berdarah panas.
274 topeng yang rusak, subscribe Penatua. Babak kedua akan dimulai keesokan harinya, dan banyak orang tidak sesantai Suyun. Lebih jauh lagi, mereka mengalami cedera setelah pertarungan mereka, dan jika mereka terus bertarung, itu benar-benar tidak adil bagi para jenius yang berbakat dan kuat. Wang Zhongshan dan kelompoknya masih berjuang. Suyun dengan kasar melirik mereka, mengamati mereka untuk melihat kekuatan siapa yang bagus, dan berpotensi menjadi ancaman. Tapi saat dia melihat, kegemparan terjadi. Suyun terkejut dan berbalik untuk melihat ke arah keributan itu, hanya untuk melihat beberapa pembudidaya roh bergegas. Ketika kelompok itu bubar, dia melihat orang berlumuran darah tergeletak di sisi panggung. Orang yang berlumuran darah itu penuh dengan luka. Kulitnya robek, dan kepalanya penyok. Itu sangat menakutkan. Siapa itu? Lawannya sangat kejam. Kepalanya terkulai. Bertanya-tanya apakah dia sudah mati. Mati, untuk membunuh dalam sebuah kompetisi, hukuman macam apa yang akan mereka dapatkan? Aku sendiri tidak terlalu yakin. Mari kita lihat apa yang dikatakan juri. Semua orang mulai berdiskusi. Meskipun para pembudidaya roh adalah orang-orang yang telah melalui pengalaman sulit, situasi saat ini masih menyebabkan rambut mereka terangkat, membentuk merinding. Beberapa pembudidaya roh berjubah putih dan bertopeng berjalan mendekat, mengeluarkan beberapa pelet dan dengan cepat memasukkannya ke dalam mulut orang yang berlumuran darah itu. Mereka juga mengirimkan beberapa spirit life key ke dadanya, sementara dua lainnya memeriksa luka-lukanya. Di saat berikutnya, dia tidak mati, tetapi dia menderita trauma kepala dan mungkin kehilangan ingatan. Kultivasi dan bakatnya juga akan menurun. Petik 2. Salah satu pembudidaya roh mengangkat kepalanya dan memberitahu hakim. Mendengar itu, semua orang menghirup udara dingin. Lukanya begitu parah. Mengetahui itu, hakim menganggukkan kepalanya dan berpikir sejenak, menatap orang yang berdiri di atas panggung, dia berteriak. Pemenang panggung, Bei Xuanming. Jadi, bagaimana dengan luka orang itu? Seseorang segera menunjuk ke orang yang berlumuran darah dan bertanya. Melalui pertempuran, peserta Bei Xuanming tidak sengaja melakukannya, dan kompetisi daftar sungai gunung telah melonggarkan pembatasan yang ditempatkan pada peserta sehingga memungkinkan mereka menguasai penuh kemampuan bertarung mereka, sejauh hal seperti itu dapat terjadi. Segala macam niat untuk menyebabkan cedera baik-baik saja. Selama tidak ada yang mati, tidak akan ada hukuman. Hakim berkata dengan tenang. Apa? Semua orang tercengang. Kultivasi dan bakatnya rusak, dan dia bahkan harus menderita kehilangan ingatan, namun itu tidak dapat dihukum. Bukankah itu terlalu kejam? Tangan dan kakimu tidak memiliki mata, bila dan pedang tidak memiliki emosi, tidak dapat dihindari bahwa kecelakaan akan terjadi dalam kompetisi terlepas dari apakah kita mengizinkan pembunuhan atau tidak. Selama itu tidak disengaja, kami akan mengabaikan hal-hal seperti itu. Petik 2. Itu berarti, pembunuhan itu mungkin. Jika kamu memiliki niat, mengikuti aturan King Creek, kami akan memberikan hukuman, tetapi jika itu adalah pembunuhan karena kelalaian, kami tidak akan mengejar tanggung jawab. Hakim berkata perlahan. Dengan itu, semua orang berubah menjadi gempar. Itu pada dasarnya berarti pembunuhan itu mungkin. Lalu atas dasar apa hakim akan menentukan apakah itu lalai atau disengaja? Seseorang menelan ludahnya dan bertanya. Tidak ada dasar, itu akan sepenuhnya dinilai oleh kami. Petik 2. Pembudidaya roh membawa orang yang berlumuran darah itu keluar dari daerah itu. Setelah beberapa saat, kerumunan itu bubar. Suyun, yang berdiri di samping dan menyaksikan seluruh pemandangan dengan tenang, memiliki tatapan kompleks di matanya. Itu benar, orang yang berdarah adalah Shen Hao, dan dia tahu bahwa secara alami, itu terkait dengan lawannya adalah Bei Xuanming. Kakak Wuyun, sepertinya kamu dengan mudah dipromosikan ke kelompok ular juga. Bei Xuanming melompat turun dari panggung, dan tertawa saat berbicara dengan Suyun. Metodemu sangat ganas. Suyun berbicara. Hehe, hanya sosok. Suyun tidak berkata apa-apa lagi, dan berbalik untuk kembali ke panggungnya sendiri. Bei Xuanming mengayunkan kipasnya dengan lembut, tersenyum bahagia sambil melihat ke belakang Suyun. Suyun melirik sekilas saat lewat, pemandangan panggung yang melintas melewatinya, tatapannya menatap orang-orang di panggung di kiri dan kanannya, banyak dari mereka tidak menarik perhatiannya. Ini mungkin babak pertama, jadi masih akan ada campuran yang baik antara pembudidaya yang baik dan yang buruk. Pertandingan menarik yang sebenarnya hanya akan dimulai di bagian selanjutnya. Dong! Tiba-tiba, suara berat keluar dari panggung di sisinya. Melihat ke depan, dia melihat sosok putih lincah yang berdiri di tengah panggung untuk waktu yang sangat lama, sementara lawannya sudah di tanah. Bai Yansan. Ekspresi Suyun menjadi gelap. Dia diam-diam mengaktifkan mata surgawi skala surgawi dan menatapnya. Alam jiwa roh tahap keempat. Meskipun tidak ada pembudidaya puncak di antara para pesaing saat ini, di antara pembudidaya roh usia yang sama, itu sudah tingkat yang mengejutkan, dan dia juga sangat muda, di mana bahkan banyak penatua dari pembangkit tenaga listrik tidak mencapai tingkat kultivasi itu. Aku tidak pernah menyangka bahwa kemajuan Bai Yansan dalam kultivasi bisa begitu cepat. Dalam rentang waktu yang singkat, dia sudah berada di tahap keempat dari alam jiwa roh. Seperti yang diharapkan dari bakat yang secara khusus dipersiapkan oleh Sekte Pedang Abadi. Petik 2. Dia berdiri di bawah panggung dan melihat ke atas dengan tenang.
Orang di tanah dengan ganas merangkak kembali, melihat Bai Yansan yang tenang dan tenang, dia menggigit bibirnya dan bergegas ke depan. Bai Yansan dengan lembut bergerak, dengan ringan melangkah mundur, dan mengangkat tangan putihnya yang ramping. Dentang, sial. Pedang di dalam sarung pedang di pinggangnya tiba-tiba terbang keluar, langsung melonjak dan berputar beberapa putaran di langit, lalu lurus ke arah orang itu. Oh, Su Yun menyipitkan matanya. Menggunakan teknik pedang kekaisaran untuk membunuh. Sejak kapan Sekte Pedang Abadi memiliki teknik seperti itu? Apakah itu teknik pedang kekaisaran yang baru dan lebih baik dari Sekte Pedang Abadi? Tampaknya sangat kuat. Petik 2. Aku mendengar bahwa teknik pedang kekaisaran Dewa Pedang Tanpa Batas membuat Sekte Pedang Abadi merasa sangat canggung. Patriark Sekte Pedang Abadi berakhir dengan rajin dan cermat mempelajari teknik pedang kekaisaran, dan dia akhirnya tercerahkan pada beberapa teknik menyerang untuk teknik pedang kekaisaran. Namun, mengenai para murid Sekte Pedang Abadi, tidak peduli seberapa sempurna teknik mereka, mereka hanya bisa mengendalikan satu pedang, tidak seperti Tuan Pedang, yang bisa mengendalikan lebih dari 100 pedang. Jadi seperti itu. Orang-orang di samping mulai berdiskusi. Telinga Su Yun bergerak, dia akhirnya mengerti. Tampaknya semua yang telah dia lakukan di dunia ini, telah menyebabkan banyak perubahan di dunia saat ini. Dia belum pernah mendengar teknik seperti itu di Sekte Pedang Abadi di dunia sebelumnya. Bai Yansan sangat kuat dan tekniknya halus, dengan mudah mengalahkan lawannya, menyebabkan orang-orang yang menonton memujinya dengan terkejut. Dia perlahan-lahan turun, seperti seorang pejuang yang kembali dengan kemenangan. Su Yun dengan ringan melirik Bai Yansan sebelum diam-diam pergi. Kata pada lencana pesanan telah berubah menjadi ular, dan tanda di lengannya juga telah meredup. Ketika kompetisi dimulai pada hari berikutnya, tanda akan menyala lagi, dan memberinya informasi tentang pertandingan berikutnya. Tentu, hal selanjutnya yang harus dilakukan para peserta adalah mempersiapkan diri. Su Yun dengan cepat meninggalkan area kompetisi dan kembali ke guanya. Kemudian, tepat ketika dia berjalan keluar dari daerah itu, dia melihat sosok cantik yang lembut dan hangat dengan lembut melewati lorong, berjalan ke Qin Creek. Long Xianli. Su Yun menjadi terkejut saat melihatnya. Sehubungan dengan hati, dia bingung dengan hubungan yang dia miliki antara Long Xianli dan dirinya sendiri. Hanya saja pada hari yang menentukan di puncak Wushuangjue itu, Long Xianli menunjukkan bahwa dia ingin membunuhnya di permukaan, tetapi dia tahu bahwa dia diam-diam berbelas kasih. Jika tidak, dia tidak akan bisa pergi dengan mudah. Para murid Sekte Pedang Abadi belum selesai, tetapi sebagai tetua klan, mengapa dia meninggalkan Qin Creek? Kemana dia pergi? Su Yun penasaran, membawa kecurigaannya, dia mengikuti. Karena mata ilahi skala surgawi, Long Xianli tidak tahu bahwa dia mengikutinya. Qin Creek tidak membatasi peserta untuk masuk atau keluar, jadi Su Yun, dengan topengnya, dengan hati-hati membuntuti Long Xianli, dan mereka berdua dengan cepat meninggalkan Qin Creek. Long Xianli memegang pedang putihnya, dengan lembut menginjak pedangnya, dia melayang ke udara, dengan hati-hati maju ke udara. Apakah dia mengikuti seseorang? Melihat tatapan serius Long Xianli, Su Yun langsung mengerti. Tetapi sebagai seorang ahli, bukanlah kelas yang tinggi untuk menggunakan teknik terbangnya untuk mengikuti seseorang. Dia kemudian melihat saat dia terbang di atas gunung, melalui pegunungan, sebelum menuju ke gunung berapi berukuran relatif rata-rata. Itu kira-kira 100 li jauhnya dari Qin Creek. Long Xianli dengan hati-hati mendarat, menghasut ki rohnya yang dalam untuk menutupi tubuhnya, dan mencegah kebocoran roh ki, lalu menyusuri bebatuan, dia berjalan ke depan. Su Yun melakukan hal yang sama di belakang. Dia memandang Long Xianli yang berada 100 meter di depannya. Merenungkan sejenak, dia mengikuti tatapannya dan menggunakan mata ilahi skala surgawi. Pada saat itu, kekuatan mata Su Yun meledak, dan segala sesuatu yang jauh dapat segera terlihat. Di pintu masuk gunung berapi adalah seorang pria dan wanita. Pria dan wanita itu menghadap dan berlutut ke arah seorang pria yang mengenakan gaun merah darah dengan topeng merah. Pria dan wanita itu berpakaian lebih normal, sementara pria itu mengenakan pakaian mewah, jumbai menggantung dari pelipisnya. Alisnya tajam, tampan dan indah, sedangkan wanita itu lebih aneh, mengenakan topeng yang setengah patah, sisi lain wajahnya sangat putih pucat, bibirnya hitam, sosoknya agak gemuk. Su Yun mengerutkan kening. Dia tidak mengenali wanita itu, tetapi dia sangat jelas tentang siapa pria itu, karena pria itu adalah Pangeran Fusu. Mengapa Pangeran Fusu ada di sini? Dan siapa wanita di sampingnya itu? Dan kepada siapa dia berlutut? Su Yun benar-benar tercengang. Ki darah yang padat itu sangat jahat dan jahat, dia adalah entitas yang tidak dikenal. Siapa? Tepat pada saat ini, sebuah suara dingin berteriak. Su Yun terkejut, dan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat Long Xianli perlahan berjalan keluar dari balik batu besar, menuju ketiga orang itu. Setelah melihat Long Xianli, ketiga orang itu anehnya tidak terkejut, tetapi dengan sangat cepat, wanita bertopeng itu tertawa. Aku bertanya-tanya siapa itu, jadi itu adalah klan Elder Long yang terkenal dari Immortal Sword Sect. Klan Elder Long, bukankah kamu di sini untuk menjaga anak-anak dari sekte kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Long Xianli tidak membalasnya. Tatapannya terpaku pada Fusu dan pria di depan wanita itu, tetapi menyadari bahwa pria aneh itu melepaskan ki darah yang meluap, yang sangat menyengat, menyebabkan orang merasa mual. Siapa sebenarnya kalian?
Long Xianli mengerutkan kening dan bertanya. Mengapa itu menyangkut kamu, siapapun kami? Wanita itu tertawa dan berkata, matanya menyapu sosok cantik Long Xianli, dia menjilat bibirnya sendiri, cahaya aneh bersinar di pupilnya. Mastermu, Long Xianli menunjuk ke wajah wanita itu, dan bertanya, bukankah itu topeng Dewa Pedang Tanpa Batas? Mengapa kamu memilikinya? Apakah kamu tahu di mana Tuan Pedang Tanpa Batas berada? Petik 2. 275 darah mulia. Tuan Pedang Tanpa Batas. Wanita itu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, haha, aku tahu itu, jadi klan Elder mengikuti kita karena Limitless Sword Lord. Tapi ya, dialah yang membunuh tetua klan besar Musen Hong saat itu, jadi apakah kamu membencinya sampai ke tulang sekarang? Berhentilah omong kosong dan cepat katakan padaku, di mana Tuan Pedang Tanpa Batas? Long Xianli menarik napas dalam-dalam, dan berbicara dengan nada yang sangat dingin. Aku tidak tahu, wanita itu berkata sambil tersenyum namun tidak tersenyum. Lalu topengmu. Aku membuatnya sendiri, jadi apa? Hanya karena sepertinya yang digunakan Lord Pedang Tanpa Batas, apakah itu berarti aku memiliki koneksi dengannya? Petik 2. Kamu. Hehe, melihat klan Elder Long menghabiskan begitu banyak usaha dan waktu untuk mencarinya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu sebagai isyarat yang baik, Limitless Sword Lord sudah mati. Sekte Pedang Abadi kamu tidak perlu mencari dia untuk membalas dendam lagi. Wanita bertopeng menyilangkan tangannya, dan tertawa. Apa? Mendengar itu, mata Long Xianli mengerut dan wajahnya yang cantik memucat. Dia sedikit terhuyung-huyung dan mundur, ekspresi bingungnya melihat ke arah wanita yang mengenakan topeng yang rusak, dan bertanya, apakah yang kamu katakan itu benar? Tuan Pedang Tanpa Batas, dia benar-benar mati. Petik 2. Melihat reaksi Long Xianli, mereka bertiga akhirnya curiga. Tuan Pedang Tanpa Batas sudah mati. Long Xianli seharusnya senang, mengapa dia terlihat sangat sedih? Mungkinkah ada sesuatu di antara mereka berdua? Petik 2. Pangeran Fusu mengerutkan kening dan berkata, siapa yang peduli apakah mereka memiliki koneksi? Wanita ini benar-benar melihatku, jadi identitasmu juga meledak. Saatnya untuk mengambil tindakan dan membunuhnya. Berhenti main-main, pria yang penuh dengan ki darah menyatakan. Ya, Tuan Yang Mulia. Mereka berdua mengepalkan tangan, dan kemudian berbalik untuk melihat Long Xianli. Hanya untuk melihat Long Xianli duduk di tanah tanpa kekuatan, matanya menunjukkan tetesan air mata, menatap mereka berdua dengan linglung. Wanita itu menatap Fusu, lalu melangkah maju menuju Long Xianli. Penatua Long, apa yang terjadi padamu? Sepertinya kamu berduka atas kematian Dewa Pedang Tanpa Batas, apakah kamu tidak bahagia? Wanita itu menggambarkan tampilan yang penuh perhatian, secara bertahap semakin dekat dengan Long Xianli, tetapi dia diam-diam bersiap untuk membunuhnya. Long Xianli tidak mengeluarkan suara, dia menundukkan kepalanya, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Hanya pada saat ini, wanita bertopeng itu tiba-tiba mengangkat tangannya, dengan keras menghantam kepala Long Xianli, dengan lampu hijau muncul dari telapak tangannya. Roh Iblis Ki. Tepat saat spirit Demon Ki muncul, pedang Ki yang lebih cepat melesat, langsung menusuk dada wanita bertopeng itu. Puci. Wanita bertopeng itu menghela nafas. Meludahkan darah, dia mundur, dan jatuh ke tanah. Dia memegang dadanya yang tertusuk, dan mengangkat kepalanya untuk melihat Long Xianli, hanya untuk melihat bahwa Long Xianli yang wajahnya pucat telah berdiri, menyeka air matanya, dia melihat mereka bertiga, dan bergumam, siapa yang membunuh Tuan Pedang Tanpa Batas? Apa yang ingin kamu lakukan? Tuan Pedang Tanpa Batas hanya bisa mati di tanganku, siapapun yang membunuhnya, aku ingin membalas dendam untuknya. Kamu. Wanita bertopeng itu belum selesai berbicara, tetapi Long Xianli sudah mengangkat tangannya, dan pedang putihnya terbang keluar dari sarungnya. Niat membunuh melonjak bersama dengan niat pedang. Tapi sebelum itu, aku harus menyingkirkan kalian makhluk iblis, untuk membersihkan benua bela diri langitku. Long Xianli berkata dengan nada dingin, matanya dipenuhi dengan semangat heroik. Dia dengan santai melambaikan tangannya, pedang putihnya melepaskan lebih dari 10 sinar pedang ki putih, terbang ke arah 3 orang. Jadi, sejak awal, Long Xianli tidak lengah sama sekali. Fusu dan wanita bertopeng segera menjadi dijaga, satu melepaskan hijau, yang lain melepaskan ki roh mendalam merah, bercampur menjadi satu, mereka membeku menjadi perisai besar yang menghalangi pedang ki. Jelas bahwa Fusu dan wanita bertopeng telah meremehkan kekuatan Long Xianli, pedang ki melesat ke depan, langsung membentuk lubang di perisai, menembus tubuh kedua orang itu. Pucu-puci-puci. Beberapa lubang darah muncul di Fusu dan tubuh wanita bertopeng itu. Keduanya melangkah mundur secara berurutan sambil memuntahkan darah, kekuatan bertarung mereka menurun. Kuat. Pria yang berbau Blood Ki tidak bisa lagi menahan diri, dia bertepuk tangan saat dia berjalan ke depan. Seperti yang diharapkan dari tetua yang mewakili kekuatan bertarung dari Sekte Pedang Abadi. Kekuatan klan Elder Long benar-benar mengejutkan. Mengagumkan, mengagumkan. Aku tidak berbakat, dan berharap untuk mengalami teknik mistik klan Elder Long. Long Xianli mengangkat tangannya, pedang putih berputar di sekujur tubuhnya, menghadap pria dengan ki darah, dia bertanya, siapa kamu? Kamu bisa memanggilku Blood Noble. Bangsawan darah. Penatua klan Long, kamu benar-benar kuat, bahkan jika ditempatkan di alam roh iblis atau alam iblis, kamu pasti akan menjadi karakter utama.
Namun, kamu hanya seorang tetua klan kelas 2, tidakkah kamu merasa bahwa kamu hanya dalam posisi yang tidak penting? Jika kamu bersedia berjanji setia kepada aku, dan memilih aku sebagai Tuhan kamu, maka aku dapat memberi kamu posisi yang lebih tinggi, dan kondisi yang jauh lebih indah. Aku akan membiarkan kamu memiliki hal-hal yang tidak pernah kamu pikir bisa kamu miliki. Blood Noble terkekeh, Blood Qi sedikit bergetar bersama tubuhnya. Wajah Long Xianli dingin, tapi dia tidak bergerak. Kamu melihatku sebagai apa? Kamu ingin aku menjadi anjingmu. Dalam mimpimu. Dengan itu, Long Xianli mengendalikan pedang putihnya lagi, dan bergegas ke depan. Pedang putih itu terus berputar, membocorkan sejumlah besar Swift Wind Spirit Qi yang keras, membentuk badai yang menakutkan, menebas ke arah Blood Noble. Wanita bertopeng dan Fusu mundur. Meskipun mereka berdua tidak lemah, tetapi dibandingkan dengan Long Xianli, mereka masih jauh. Klan Elder Long, aku mengagumimu, jadi aku mengatakan itu. Jika kamu tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk, maka jangan salahkan aku karena kejam. Petik 2. Senyum di wajah Blood Noble berangsur-angsur menghilang, melihat pedang tajam yang masuk, matanya menjadi gelap, dan tiba-tiba meraung, meletus dengan lapisan cahaya darah. Cahaya darah membeku, membentuk tangan yang kuat, dengan kuat memegang pedang putih yang terbang. Niat pedang, ikuti hatiku, hentikan aliran kekiku, nafsu untuk menghancurkan darah dan tendon dewa, tidak meninggalkan apapun. Long Xianli membuka bibirnya dan mulai bernyanyi dengan cepat, jari-jarinya yang ramping mulai bergerak cepat, dan pedang putih mulai berputar dengan panik. Menghancurkan tangan darah yang menahannya, itu meletus dan dalam sekejap meluas lebih dari 10 kali, dan menebas ke arah Blood Noble. Blood Noble mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dong! Lengannya tiba-tiba memegang pedang putih raksasa itu. Seluruh gunung berapi bergoyang, dengan banyak dinding gunung terbelah, dan lubang gunung berapi mengeluarkan asap hitam. Wajah Blood Noble sedikit berubah, lengannya benar-benar memblokir serangan Long Xianli. Dapat dilihat bahwa kekuatannya sangat dalam. Long Xianli tidak menahan diri. Menggunakan seluruh kekuatannya, dia mengendalikan pedang putih untuk menekannya lebih jauh. Roh mendalam padat Qi runtuh ke bawah, dan di bawah tekanan kuat, kaki bangsawan darah mulai tenggelam, menyebabkan tanah di bawahnya runtuh. Tepat pada saat itu, mulut Blood Noble tiba-tiba melengkung, memperlihatkan senyum aneh. Setelah itu, dia berubah dengan tenang, dan Blood Qi di belakangnya membeku menjadi dua tangan darah raksasa, dengan cepat meraih pedang putih besar itu. Oh! Long Xianli tercengang, cahaya bersinar di matanya, dia segera tahu apa yang ingin dilakukan oleh Blood Noble. Dia segera mencoba mengambil pedangnya, tetapi tangan Blood Noble sekuat penjepit logam, tidak mau melepaskannya. Tepat pada saat ini, dua sosok melintas ke depan seperti kilat, satu di kiri dan satu di kanan, mereka langsung menerkam ke arah Long Xianli. Itulah yang ingin dilakukan oleh Blood Noble. Dia ingin memaksa Long Xianli menemui jalan buntu, lalu menggunakan teknik mistiknya yang aneh untuk menekan senjata Long Xianli, menyebabkan dia menyerahkan senjatanya. Jika dia terus bertahan, dia akan diserang oleh Fusu dan wanita bertopeng, dan pada saat itu, dia akan berada dalam masalah besar. Long Xianli adalah seorang pembudidaya pedang, jadi teknik mistiknya terutama didasarkan pada pedangnya. Jika dia kehilangannya, kemampuan bertarung Long Xianli akan menurun, dan situasinya akan lebih buruk. Dalam waktu singkat, Long Xianli terpaksa menemui jalan buntu. Pria tercela. Long Xianli mengatupkan giginya, dan mulai menggunakan tangannya yang bebas, seolah-olah dia sedang membentuk beberapa teknik mistis. Tetapi pada saat ini, Blood Noble mengambil kesempatan itu dan segera meningkatkan kekuatannya, semakin menekan Long Xianli, menyebabkan dia berhenti. Teknik mistiknya melawan Fusu dan wanita bertopeng. Pada saat itu, dia terjebak tanpa pilihan. Astaga! Tepat pada saat itu, pedang panjang yang anggun tiba-tiba terbang keluar dari belakang Long Xianli, langsung menuju Blood Noble. Blood Noble terkejut, dan segera menggunakan harta untuk memblokir, memperlihatkan tengkorak merah darah, yang terbang menuju pedang panjang yang anggun. Namun, tengkorak itu terbelah dua oleh pedang seperti kertas. Pedang itu sangat tajam, dan dengan ganas terbang ke arahnya. Apa? Melihat itu, Blood bangsawan panik, dan pada saat itu, dia tahu bahwa orang yang datang itu kuat. Tengkorak itu adalah harta tingkat inti tingkat tinggi. Untuk ditebas dengan mudah, itu berarti lawannya pasti kuat dengan pedangnya, dan kekuatan lawan terlalu tinggi untuk dia lawan. Dia memiliki seorang ahli yang membantunya. Jika kita terus berjuang, kita hanya akan menarik perhatian orang-orang Kinkrik. Kita tidak bisa tinggal lama di sini, pergi. Blood Noble berteriak, dia kemudian menghilangkan tangannya yang terbuat dari Blood Qi. Tepat setelah itu, dia berubah menjadi kabut darah, terbang ke langit dan melarikan diri. Melihat itu, Fusu dan wanita bertopeng itu segera menyerah untuk menyerang Long Xianli, segera mengikuti di belakangnya. Melihat itu, Long Xianli ingin mengejar, tetapi setelah berjalan beberapa langkah, Blood Noble dan dua lainnya menghilang tanpa jejak. Dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa di balik batu besar tidak jauh dari sana adalah seorang pria bertopeng. Melihatnya, Long Xianli terkejut sesaat. Matanya menatap pedang panjang yang anggun, dia bertanya, Tuan yang terhormat, siapa kamu? Mengapa kamu tahu teknik pedang imperial? Petik 2. Menghadapi pertanyaan Long Xianli, Su Yun tidak menjawab, tetapi segera memanggil pedang kembali dengan spirit Qi-nya, dan kemudian melemparkannya ke langit, siap untuk pergi.
Tuan yang terhormat, tolong jangan pergi. Long Xianli berteriak, dan segera melompat di depan Suyun, menghalangi rutenya. Wajahnya tegas, ekspresinya terfokus saat dia menatap Suyun dengan sungguh-sungguh. Tuan yang terhormat, kamu telah menyelamatkan Xianli. Xianli berhutang budi kepada kamu, tetapi yang digunakan Tuan yang terhormat adalah teknik pedang kekaisaran sekte aku. Bisakah kamu memberitahu aku identitas kamu, dan di mana kamu mempelajari teknik pedang kekaisaran kamu? Ini. Emosi di mata Suyun bergoyang, dia berpikir sejenak, dan berkata, dunia di bawah langit itu besar, tidak ada yang terlalu aneh, teknik pedang kekaisaran Immortal Sword Sect memang terkenal jauh dan luas, tapi itu tidak berarti bahwa teknik pedang kekaisaran hanya unik untuk sekte pedang abadi. Tidak mengherankan bagiku untuk mengetahui teknik pedang kekaisaran. Aku telah lewat di sini secara kebetulan, dan hanya setelah melihat kamu, Nona, diserang oleh para penjahat itu, aku melangkah keluar untuk membantu kamu. Sekarang setelah Nona aku aman, aku harus pergi, jadi aku mohon Nona aku untuk tidak menghalangi jalan aku. Mendengar itu, alis Long Xianli sedikit mengernyit, tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Suyun sudah mengendalikan pedang terbangnya dan terbang ke cakrawala. Long Xianli diam-diam menatap sosok terbang itu, matanya berkedip-kedip. 276 promosi dari ular menjadi serigala, subscribe Penatua. Karena tidak dapat membunuh Long Xianli, dan dengan identitasnya yang meledak, Fusu secara alami harus menyerah dalam kompetisi, tetapi wanita bertopeng itu masih dapat berpartisipasi, karena identitasnya tidak diketahui. Hanya dengan mengganti topengnya, tidak ada yang akan tahu siapa dia. Tapi siapa Blood Noble itu? Merasakan ki jahat di tubuhnya, ki yang aneh dan aneh itu. Itu bukan roh iblis ki atau ki jahat, dan itu sedikit menyerupai sesuatu seperti energi iblis. Apakah dia dari benua iblis? Kembali ke Kin Creek, Suyun berpikir keras di guanya sendiri. Bagaimana dia bisa menjadi iblis? Dia memiliki perasaan yang sama sekali berbeda dari orang-orang di benua iblis. Bisakah dia menjadi monster iblis jenis lain? Suyun diam-diam berpikir. Saat itu, Hong Yan masuk ke gua, tetapi ekspresinya merah dan marah, seolah-olah dia bingung karena digelitik. Hong Yan, apa yang terjadi? Tanya Suyun. Hong Yan sangat marah, Bei Xuanming, orang jahat itu, dia benar-benar berani mengalahkan Shen Hao sejauh itu, dia benar-benar terlalu hina. Kelompok orang tercela itu, mereka benar-benar tidak disiplin dan tidak terkendali. Tunggu sampai aku bertemu mereka, aku pasti harus mengalahkan mereka, dan membantu saudara Shen Hao melampiaskan amarahnya. Sepertinya dia tahu apa yang terjadi pada Shen Hao. Kelompok Bei Xuanming memiliki kekuatan yang tidak sederhana, lebih baik kamu jaga dirimu sendiri. Kata Suyun. Aku mengerti. Mereka berdua berbicara sedikit lebih lama, lalu mereka duduk bersila dan mulai bermeditasi. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, hari baru telah tiba. Mereka berdua meninggalkan gua, dan sekali lagi menuju ke patung raksasa itu. Pada saat itu, patung itu dikelilingi oleh banyak orang, dengan jumlah orang yang tidak diketahui berkumpul bersama. Orang-orang yang kalah dalam kompetisi, mempromosikan dari serangga menjadi ular, tidak harus meninggalkan Kin Creek, mereka bisa tinggal dan terus menonton kompetisi, menyaksikan para ahli melakukan pukulan silang bisa menguntungkan mereka juga. Suyun dan Hong Yan menemukan Wang Zhongshan dan Li Qing. Tanpa pertanyaan, semua orang marah dengan apa yang terjadi pada Shen Hao. Yang membuat Suyun terkejut adalah, di grup tersebut, tidak hanya Hong Yan yang lolos, bahkan Wang Zhongshan dengan mulus memenangkan putaran pertamanya, sedangkan sisanya tersingkir. Namun, kulit Wang Zhongshan tidak sebagus hari sebelumnya, jelas bahwa pertempuran telah melelahkannya, dan kemungkinan besar akan sulit baginya untuk maju lebih jauh. Kelompok Bei Xuanming telah tiba. Ketika semua orang berbicara dengan santai, Li Qing tiba-tiba mengatakannya dengan berbisik. Semua orang menoleh untuk melihat pintu masuk. Bei Xuanming memimpin kelompoknya, tetapi setelah melihat Wang Zhongshan dan yang lainnya, bibir Bei Xuanming terangkat. Kakak Wang, apakah kamu baik-baik saja? Kulitmu sepertinya tidak begitu baik. Melihat wajah pucat Wang Zhongshan, Bei Xuanming langsung bertanya sambil melambaikan kipasnya. Sebentar lagi wajahmu akan lebih jelek dariku. Wang Zhongshan menggeram. Hahaha, kita lihat saja. Bei Xuanming keberatan, tertawa dan membawa orang-orangnya pergi. Bajingan tercela. Hong Yan sangat marah sehingga dia gemetar. Wang Zhongshan menjaga pandangannya, lalu menghibur teman satu kelompoknya, baiklah, semuanya, jangan marah, ayo bersiap-siap dan menangkan kompetisi hari ini. Mereka tidak peduli dengan Bei Xuanming lagi, dan mempersiapkan diri. Kompetisi dimulai pada sore hari, di mana wajah semua orang sangat gelap. Promosi dari serangga ke ular telah menghilangkan setengah dari peserta. Peserta yang tersisa mungkin tidak dianggap luar biasa, tetapi setidaknya mereka bukan pembudidaya terpencil, dan tekanannya lebih berat. Dari waktu ke waktu para pembudidaya akan memasuki arena kompetisi, dan tempat itu penuh dengan aktivitas. Semburan cahaya akan tiba-tiba meletus dari kelompok, menarik perhatian semua orang, itu adalah aura cahaya dari para peserta. Sekelompok pembudidaya roh berpakaian putih dengan topeng berjalan ke lapangan kompetisi. Mereka berjalan di sekitar lapangan, memeriksa semua arena, lalu dengan santai duduk di tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Mereka adalah kru yang diakui daftar Sungai Gunung. Suyun duduk di sisi arena, menunggu informasi dari sasaran. Hong Yan,
Wang Zhongshan dan yang lainnya juga duduk di samping, memeriksa harta mereka. Hei, katakan padaku, menurut kalian di mana para peserta unggulan sekarang? Li Qing, yang berada di samping, menggunakan Profound Spirit Key-nya untuk memeriksa harta, apel tak berbentuk di tangannya, dan bertanya. Pasti di Istana Suci di Qin Creek. Hong Yan cemberut. Aku ingin tahu apakah aku, Li Qing, akan memiliki kesempatan untuk masuk ke Istana Suci dalam hidupku. Wang Zhongshan tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Li Qing, kami pasti akan memiliki kesempatan. Aku harap, Li Qing tertawa pahit. Saat itu, seorang wanita cantik diam-diam berjalan dan berdiri di depan Su Yun. Wang Zhongshan dan yang lainnya menghentikan apa yang mereka lakukan, dan berbalik untuk melihat. Mereka melihat sosok ramping seputih salju, mengenakan kerudung, peri yang memiliki penampilan sangat cantik, Long Xianli, sebenarnya berdiri di depan mereka. Dia berdiri di sana dengan tenang. Angin sepoi-sepoi bertiup di rambut hitam panjangnya, memperlihatkan wajahnya yang menyebabkan semua orang fokus padanya, tampaknya terganggu. Kecantikan, semua orang segera menjadi tergerak. Penatua, apakah ini teman lamamu? Bai Yansan, Wang Hao, Zhang Keifeng dan yang lainnya berjalan dari belakang, menatap Wang Zhongshan dan kelompoknya. Long Xianli tidak membalas Bai Yansan, matanya menatap Su Yun dengan lembut. Kamu di sini untuk berpartisipasi dalam daftar Gunung Sungai. Dia bertanya dengan lembut, suaranya juga sangat lembut, membuat orang merasa seolah-olah mereka dibersihkan. Su Yun yang sedang bermeditasi membuka matanya, dia menatap Long Xianli, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangguk. Oh. Bai Yansan, yang berada di samping, terkejut. Melihat mata di bawah topeng, ekspresinya tercengang. Kenapa matanya terlihat sangat familiar? Bai Yansan berpikir. Long Xianli melihat sisanya. Dia kemudian melihat Wang Zhongshan dan berkata, aku ingat kamu dari keluarga Wang dari kota naga langit bangsa Long Ao kan? Wang Zhongshan dengan cemas berdiri, dan segera menyapa, aku Wang Zhongshan, aku menyapa klan Elder Long. Hong Yan menyapa klan Elder Long. Li Qing menyapa klan Elder Long. Semua orang mulai dengan hormat menyapanya. Semuanya, tidak perlu sopan santun, kalian semua adalah talenta muda benua bela diri langit. Benua bela diri langit akan mengandalkan kalian semua untuk perlindungan. Petik 2. Long Xianli mengangguk. Melihat bahwa Su Yun tidak akan mengatakan apa-apa, dia berdiri di sana sejenak. Akhirnya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dia menggigit bibirnya, dan berbalik untuk pergi. Ini membuat semua orang curiga. Apa hubungan antara Wu Yun dan Long Xianli? Ketika orang-orang Sekte Pedang Abadi pergi, tatapan semua orang tertuju pada Su Yun. Dari sana, semua orang bisa mengkonfirmasi. Su Yun bukan murid dari Sekte Pedang Abadi. Hanya saja, tidak satupun dari mereka yang merasa pantas untuk mencari identitas Su Yun, dan bahkan tidak saling memandang. Meskipun dia sudah lama tidak berinteraksi dengan mereka, mereka semua tahu bahwa Su Yun tidak akan menyakiti mereka. Dong. Saat itu, lonceng nada berat dan rendah terdengar dari jauh. Setelah itu, semua orang di arena kompetisi berhenti bergerak, panggung memancarkan aura cahaya yang menyilaukan, dan hampir pada saat yang sama, tanda setiap peserta di lengan mereka semua mulai menyala. Semua orang telah mendapatkan informasi mereka. Nomor 21. Aku nomor 9. Hong Yan dan Wang Zhongshan memanggil nomor mereka, lalu menatap Su Yun. Nomor 51. Su Yun menarik napas dalam-dalam, dan berdiri. Semuanya, lakukan yang terbaik. Li Qing berkata. Mereka mengangguk, lalu menuju ke panggung masing-masing. Putaran kedua kompetisi seleksi daftar Sungai Gunung, promosi dari ular ke serigala, akan segera dimulai, semua peserta bersiap-siap. Setelah ini, kami akan mengumumkan aturan kompetisi. Pelindung Qin Creek menggunakan Profound Spirit Key-nya untuk berbicara kepada audiens yang besar, suaranya bergema ke seluruh arena kompetisi. Semua orang mulai mendengarkan, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Setelah rangkaian kata selesai, setiap peserta mulai menemukan panggung mereka dan mulai menaikinya. Hong Yan melakukan hal yang sama. Dia beruntung bahwa tahap nomor 9 tidak jauh, jadi dia menghemat sedikit waktu. Ah, jadi kamu nomor 9. Tepat saat Hong Yan hendak melangkah, sebuah suara menusuk telinga keluar. Dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Qi Xiaoluan berdiri di jalan, menatapnya dengan jijik. Kamu juga nomor 9. Tangan Hong Yan mengepal. Sayangnya tidak ada, Qi Xiaoluan berkata, lalu tertawa, jangan cemas, akan ada akhir di antara kita. Kamu sebaiknya tidak mengecewakan aku dan gagal di sini. Aku akan menunggumu di babak selanjutnya. Lebih baik kamu jaga dirimu dulu. Hong Yan berkata dengan marah, kamu sebaiknya tidak berhenti di peringkat ular. Jika tidak, itu akan menjadi lelucon. Kamu pikir aku akan kalah? Kamu terlalu banyak berpikir. Petik 2. Qi Xiaoluan tertawa meremehkan, lalu berbalik dan pergi. Hong Yan menatapnya sampai dia pergi. Dia sangat marah, dia menggertakkan giginya. Dia ingin segera bertarung dengan Qi Xiaoluan. Sepanjang perjalanan ke sini, dia tidak tahu berapa kali dia diejek olehnya, dan dia hanya bisa merespons dengan menatap ke belakang. Dia masih ingat dengan jelas semua tindakan tak termaafkan yang telah dilakukan Qi Xiaoluan.
Aku pasti akan mengalahkannya. Hong Yan menegaskan kembali dirinya sendiri. Hanya saja ketika pikiran itu muncul, itu segera menghilang. Dia menatap dengan mata terbuka lebar, ke lokasi Qi Xiaoluan, mengawasinya saat dia perlahan-lahan naik ke atas panggung. Ekspresinya berangsur-angsur berubah dari marah menjadi terkejut. Panggung itu. Itu adalah tahap nomor 51. Suyun melipat tangannya di dada, dengan mata tertutup, menunggu dengan tenang di atas panggung. Ketika orang lawan berjalan, dia perlahan membuka matanya. Di depannya ada seorang wanita mengenakan rok merah, dan terlihat sangat muda, tetapi ada aura jahat di wajahnya. Membawa pisau tang yang ramping di tangannya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat lawannya, dan seolah-olah dia melihat dirinya sendiri, wajahnya langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Aku tidak menyangka lawanku di babak ini adalah kamu. Mulut Suyun melengkung sedikit, matanya menyipit saat dia menatap wanita di depannya. Qi Xiaoluan tidak menyangka bahwa putaran kedua benar-benar dia juga. Dia terengah-engah dengan tatapan rumit di matanya, mengandung jejak ketakutan dan jejak ketidakdamaian. Akhirnya, ketidakdamaian menang atas rasa takut. Wu Yun, jangan meremehkan orang. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Kamu salah. Qi Xiaoluan tahu bahwa Su Yun tidak sederhana. Dia menggeram, lalu mengeluarkan mutiara aneh dari cincin penyimpanannya dan segera menelan mutiara itu. Babak kedua, promosi dari pertandingan, Snake, ke Wolf, peserta Wu Yun melawan peserta Qi Xiaoluan, sekarang akan dimulai. Hakim melambaikan tangannya saat dia menggeram. Pada saat itu, tubuh Qi Xiaoluan meledak dengan aura besar yang besar, baju besi ketat yang cerah menyelimuti tubuhnya, dan setelah itu, bilah di tangannya menjadi bilah yang ringan. Dengan geraman, dia menjadi seberkas cahaya saat dia dengan cepat melaju ke arah Suyun. Dia menembak seperti bintang jatuh. 277 segel dewa pertempuran tanpa bentuk, subscribe Penatua. Sial. Suara jernih bergema di panggung. Bilah cahaya putih salju diblokir oleh pedang panjang hitam pekat di sarungnya, bilah liar ki pada bilah cahaya berdesir dan menyebar. Oh. Qi Xiaoluan terkejut, tapi tidak berhenti. Dia berbelok, menggunakan teknik bilah membingungkan, yang dia kuasai, menyebabkan bayangan-bayangan dirinya terbentuk, mengelilingi dan berlarian di sekitar Suyun dengan sejumlah besar gambar pedang. Mati. Aura kejam melintas melewati mata Qi Xiaoluan. Dia berteriak dan semua gambar setelahnya menembakkan 4 bilah salju putih cerah, menusuk ke arah kepala Suyun. Meskipun keempat bilah panjang itu sombong, tetapi sebenarnya, mereka adalah satu tubuh. Keunikan dari teknik ini adalah bahwa itu menyesatkan. Itu mencegah lawan untuk mengetahui dari mana pedang itu berasal, membuatnya sulit bagi mereka untuk memblokirnya, memberikan efek menyegel pertahanan mereka. Teknik pedang daun jatuh. Suyun memegang Death Sword secara terbalik. Lengannya bergetar, dan Death Sword menjadi seperti daun jatuh yang tertiup angin, dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya dengan kendali tangannya, terbang tinggi dan rendah, melepaskan gelombang demi gelombang gambar pedang. Itu benar-benar menyegel dan memblokir semua sudut mati di sekitar tubuhnya. Itu tidak mungkin. Qi Xiaoluan membuka matanya lebar-lebar, dia tidak percaya apa yang dia lihat tepat di depannya. Namun, mendengar suara, dan lapisan gambar pedang semua dikalahkan, bila cahaya terang semuanya terlempar ke udara, pedang hitam pekat yang didorong di bawah kendali tangan Suyun, dengan cepat mengenai perut Qi Xiaoluan. Dia tidak mengalami cedera apapun, tetapi segera terlempar ke belakang, jatuh ke tanah selama beberapa putaran sebelum berhenti. Dia dengan marah merangkak kembali, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, tenggorokannya terasa manis. Dengan suara, wah, dia memuntahkan darah. Aku tidak berpikir bahwa aku masih tidak akan menjadi pasangan kamu bahkan setelah menggunakan harta terbaik aku, pada tingkat kultivasi apa kamu sebenarnya. Qi Xiaoluan menyeka darah dari bibirnya, menatap Suyun dengan dingin, dia berbicara. Yang perlu kamu tahu adalah bahwa aku lebih kuat darimu. Suyun bergumam pelan, dia tiba-tiba bergerak lagi, menyerang Qi Xiaoluan. Dia tidak berbelas kasih hanya karena dia seorang wanita, sebaliknya, dia tidak menggunakan metode Bei Xuanming dan Qi Xiaoluan. Adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak terganggu oleh mereka, oleh karena itu, dia tidak berencana untuk berbelas kasih. Orang di depannya berubah menjadi angin hitam, Qi Xiaoluan segera mengangkat pedangnya untuk menerima pukulan itu. Aura cahaya pedang menjadi kuat, membeku dan membentuk dinding keras yang dengan cepat terbentuk sebagai pertahanan. Ledakan. Angin hitam menghantam dinding cahaya, berhenti sejenak, sebelum melepaskan kekuatan yang melewati dinding cahaya dan menghantam tubuh Qi Xiaoluan. Tubuhnya bergetar hebat lagi, mundur beberapa langkah, seolah-olah Profound Spirit Ki di tubuhnya dihantam oleh gelombang yang menakutkan, beresonansi terus-menerus, menyebabkan dinding runtuh juga. Suyun mengambil kesempatan itu dan melangkah maju. Dengan pedang kematian masih di sarungnya, dia menusukkan ke perutnya. Meskipun pedang kematian tidak keluar dari sarungnya, dan dia hanya menggunakan sarungnya untuk menyerang, kekuatan yang dianugerahkan oleh roh mendalam Ki yang padat tidaklah sederhana. Ledakan, 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 ledakan. Meskipun Qi Xiaoluan menggunakan harta karun kuat yang menyebabkan kultivasinya meledak, dia masih tidak bisa mengikuti ritme Suyun. Kecepatannya terlalu cepat, dan kekuatan yang dimilikinya sangat mencengangkan. Dalam beberapa saat, dia dipukul beberapa kali, dada dan perutnya mengalami luka parah, dan dia terus memuntahkan darah. Situasi menjadi lebih buruk dan lebih buruk. Cepat,
Lihat, saudari junior Bai, bukankah orang itu yang baru saja berbicara dengan Penatua Long? Bai Yansan yang baru saja turun dari panggungnya melihat ke arah murid Sekte Pedang Abadi yang berbicara dengannya dengan terkejut mengejutkan Bai Yansan. Dia berbalik untuk melihat panggung 51, di mana Su Yun dan Qi Xiaoluan terlibat dalam pertempuran. Ki wanita itu sangat kuat, dia pasti menggunakan harta yang sangat kuat, tetapi meskipun demikian, siapa sebenarnya pria bertopeng yang bisa mengalahkannya dengan cara yang begitu santai? Kecepatan, kekuatan, waktu reaksi, teknik bertarung. Pria bertopeng itu lebih unggul dalam setiap aspek dibandingkan dengan Qi Xiaoluan. Bai Yansan tanpa sadar mengencangkan cengkramannya di pedangnya, nyala api yang intens menyala di matanya. Adik perempuan Bai, jangan khawatir, kita akan segera bertemu dengannya, kata Wang Hao. Dengan kekuatannya, aku pikir dia berharap untuk masuk ke grup naga. Selama kita mengamankan tempat di sana, kita pasti bisa bertukar gerakan dengannya. Adik perempuan Bai, aku tahu kamu menikmati pertarungan yang bagus, tetapi kamu harus ingat, jangan gegabah mengungkapkan metode kamu, jika tidak, kamu tidak akan memilikinya untuk tahap selanjutnya. Petik 2. Zhang Keifeng berkata. Bai Yansan menganggukkan kepalanya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, pandangannya terbentang lurus di atas panggung. Bang, ledakan. Sebuah kaki diangkat dan ditanamkan langsung ke wajah Qi Xiaoluan. Qi Xiaoluan segera mengangkat pedangnya untuk menghadang, tapi dia lebih lambat, dan ditendang ke belakang, berputar beberapa kali, membanting keras ke tanah dan menyebabkan panggung bergoyang, membuktikan kekuatan tendangannya. Jejak dangkal sepatu itu muncul di wajahnya. Bajingan. Qi Xiaoluan sangat marah, dia merasa bahwa lawan mempermalukannya, menghancurkannya sepenuhnya di bawah pengawasan banyak orang di tempat umum. Matanya merah, giginya terkatup rapat, dia tidak memiliki keraguan lagi. Dia merangkak, mengambil pil lain dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Yun, kamu memaksa aku untuk melakukan ini, aku awalnya berencana untuk menggunakannya saat memasuki kompetisi daftar sungai gunung, tetapi sekarang kamu membuat aku marah. Ketika kamu mati nanti, kamu sebaiknya tidak menyalahkan aku, karena kamu mencarinya sendiri. Dengan itu, rambut Qi Xiaoluan mulai menjadi acak-acakan, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan yang menakutkan. Oh! Jeritan biadab menarik banyak pembudidaya roh dari seluruh penjuru, semua orang mulai menonton pertandingan. Bahkan hakim dan notaris Qin Creek semuanya menoleh untuk melihat tahap 51. Seluruh baju besi di tubuhnya mulai berubah menjadi merah darah, dan pedang liar Qi yang berputar di sekitar tubuhnya juga telah berubah, menjadi Qi roh mendalam yang bahkan lebih tirani, parah dan aneh. Perubahan atribut. Su Yun sedikit mengernyit. Tidak hanya itu perubahan atribut, itu juga memberiku teknik mistis. Yun, ini kartu truf aku, setelah menggunakannya, bakat aku akan turun 3 level, tapi siapa yang peduli? Selama aku bisa membunuhmu, aku rela mengorbankan apapun. Qi Xiaoluan yang menyilaukan dengan lampu merah darah tersenyum, kegilaan di matanya, dia mengangkat bilah merah darah, menunjuk ke Su Yun, dan sedikit menggerakkan bilahnya. Puff! Tanah di bawah kaki Su Yun mulai retak, lampu merah darah sepanjang 1 meter terbang keluar, menyerang tubuh bagian bawahnya. Su Yun merasakan hawa dingin di pinggulnya, dia menggunakan kecepatan maksimumnya untuk menghindar ke samping. Dia hampir terbelah menjadi 2. Pelepasan teknik yang tiba-tiba tanpa tanda apapun, mencegah siapapun untuk bertahan. Itu kemungkinan besar teknik mistik peringkat bumi kelas rendah. Teknik mistik tingkat bumi. Teknik mistik dipisahkan menjadi 9 peringkat besar dengan total 27 nilai, peringkat bumi kelas rendah jelas tidak lemah, dan untuk digunakan di antara para pembudidaya roh muda, seberapa kuat itu? Lebih jauh ke atas dan itu akan menjadi teknik mistis peringkat mendalam seperti teknik 72 bayangan sprite. Apa yang digunakan Qi Xiaoluan? Yun. Saat itu, Qi Xiaoluan yang marah meraung lagi, dia mengangkat pedangnya dan melangkah maju, meskipun sosoknya kecil, auranya sama mengesankannya dengan gunung. Tekanan pada Su Yun berlipat ganda, memberinya perasaan untuk mundur. Yang lebih mengejutkan, adalah sifat-sifat Qi roh mendalam dari Qi Xiaoluan. Itu bukan kiblat liar biasa karena jauh lebih mengamuk dan parah. Dia mengambil napas dalam-dalam, membuka semua esensi roh di tubuhnya tidak termasuk esensi roh jahat, menyebabkan gelombang Qi roh mendalam seluas lautan melonjak melalui saluran Qi-nya, membuat kekuatannya dengan cepat meledak secara substansial. Su Yun menghadapi tekanan lawan dan bergegas maju, pedang kematian mengarah langsung ke dada Qi Xiaoluan. Meskipun pedang kematian tidak keluar dari sarungnya, sarung pedang dikelilingi oleh Qi roh mendalam yang sangat padat. Dorongan itu, bahkan dengan sarungnya, dapat dengan mudah mengiris tubuh Qi Xiaoluan. Namun, Qi Xiaoluan saat ini bukan hanya seorang kultivator spirit core realm, dia seperti Su Yun, mengandalkan berbagai harta untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang luar biasa menakutkan. Menghadapi serangan Su Yun yang mengesankan, Qi Xiaoluan tidak panik, sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi senang. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya yang tampaknya lemah, benar-benar meraih Death Sword secara langsung, menghentikan serangan Su Yun. Tangannya tiba-tiba melepaskan sejumlah besar Qi aneh, langsung menggunakan teknik khusus. Oh! Su Yun mengerutkan kening. Yun, jangan meremehkan orang. Hari ini aku akan membiarkan kamu merasakan kekuatan aku. Petik 2.
Dengan pedang kematian tersangkut, kecuali Su Yun bisa menggunakan teknik dengan tangan kosong seperti Qi Xiaoluan, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Qi Xiaoluan cukup berani menggunakan tangannya karena pedang maut tidak terlepas dari sarungnya. Sarung pedang bukanlah pedang, jadi itu tumpul, tetapi bilahnya berbeda, dan dengan berbagai harta yang menopang Qi Xiaoluan, tubuh bilahnya menjadi sangat tajam. Qi Xiaoluan menggeram, mulutnya menunjukkan senyum kemenangan, pedangnya mengarah tepat ke jantung Su Yun. Tetapi, pada saat itu, aura dingin melintas melewati mata Qi Xiaoluan, di mana ia bertabrakan dengan bilahnya, kekuatan mengikuti tubuh bilah dan berpindah ke tubuh Qi Xiaoluan. Bang! Sebelum Qi Xiaoluan bisa bereaksi, dadanya menerima tendangan lagi. Dia mundur beberapa langkah dan menabrak pilar di sudut panggung. Su Yun telah meminjam momentum untuk melompat ke langit. Di udara, ketika orang-orang memusatkan perhatian padanya, mereka menyadari bahwa dia sebenarnya menggunakan senjata ganda, satu tangan memegang Death Sword yang masih tersarung, dan Engrafted Dragon Blade yang mengilap dan berkilau. Su Yun menatap Qi Xiaoluan, niat membunuh menyapu matanya di bawah topeng. Dengan santai mengendalikan Death Sword dengan jari, sedikit Profound Spirit Ki melesat keluar seperti anak panah, diikuti oleh ujung pedang Death Sword yang terbang lurus ke langit. Pada saat itu, langit menjadi gelap. Seolah-olah badai besar sedang mendekat, saat awan hitam raksasa mendekat, langsung menuju panggung. Serangkaian kekuatan yang berdenyut dan mengintimidasi naik dari panggung. Banyak orang di bawah panggung gempar, dan bahkan lebih banyak orang yang berpengetahuan sudah berteriak. Ini adalah teknik mistis peringkat mendalam. Teknik mistis peringkat mendalam. Apa? Teknik mistis peringkat mendalam. Dia benar-benar tahu teknik mistik peringkat yang mendalam. Mustahil. Jeritan ketakutan mulai menyebar seperti gelombang, begitu satu berakhir, yang berikutnya akan dimulai, tetapi lebih banyak orang menahan napas saat mereka menyaksikan tanpa kehidupan di panggung. Qi Xiaoluan sudah linglung, bagaimana dia tahu bahwa dia benar-benar akan menggunakan teknik mistik peringkat yang dalam. Itu berarti dia ingin mengambil nyawanya. Hati-hati. Bei Xuanning yang telah menyelesaikan panggungnya sendiri dan berada di bawah tidak bisa lagi duduk diam dan berteriak dengan cemas. Qi Xiaoluan menatap awan hitam pekat, jejak penyesalan di matanya. Uyun yang tercela, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar memiliki kekuatan ini, teknik mistis peringkat yang mendalam. Teknik mistis peringkat mendalam, kamu ingin membunuhku. Tiba-tiba, dia berteriak, mengayunkan pedang di tangannya. Bilahnya benar-benar berayun hampir 10.000 kali pada saat itu, setiap gelombang dipenuhi dengan Blade Ki yang menakutkan, 10.000 sinar Blade Ki menyatu dan membentuk naga raksasa, bergegas ke langit. Namun, ketika naga raksasa itu mendekati awan hitam, sebuah tombak raksasa yang tersembunyi di dalam awan tiba-tiba menebas naga itu secara horizontal, langsung menghancurkan naga itu. Setelah itu, bayangan besar dewa pertempuran setinggi sekitar 300 meter mendarat di atas panggung. Segel dewa pertempuran tanpa bentuk. Di antara notaris King Creek, seorang pria tua berambut putih bergumam pelan. Seluruh tubuh dewa pertempuran ditutupi cahaya, tubuhnya tampak ilusi, tetapi kekuatannya sangat mengesankan. Setelah mendarat, mengambil tombak panjang di tangannya, dia dengan panik menabrak Qi Xiaoluan. Ledakan. Ledakan. Dengan hanya beberapa serangan, seluruh panggung nomor 51 hancur berkeping-keping, tanah bergetar tanpa henti, awan debu berdesir di mana-mana. 278 bencana pacaran, subscribe Penatua. Ledakan. 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 Dewa pertempuran menatap lurus ke arah Qi Xiaoluan, tanpa ampun menyerangnya dengan tombaknya. Tanah hancur berkeping-keping olehnya, itu benar-benar tindakan kejam yang mengejutkan seluruh orang banyak. Qi Xiaoluan telah menyerah pada serangan dan fokus sepenuhnya pada pertahanan. Dia memegang pedang itu dengan kedua tangannya, menghalangi tombak besar raksasa itu. Tempat asli dia berdiri sudah dalam reruntuhan, dan dengan dia ditumpuk parah oleh tombak raksasa, jika bukan karena pedangnya menjadi harta tingkat inti, memungkinkannya untuk mendukungnya, dia pasti sudah lama mati di bawah dewa pertempuran bayangan. Saat Qi Xiaoluan berjuang keras, Su Yun bergegas mendekat. Jantung Qi Xiaoluan melonjak. Su Yun dan kedua pedang itu terbang ke depan secara terbalik, menari-nari di sekelilingnya seperti tornado. Setelah itu, kedua pedang itu bergabung dan membentuk satu pedang, langsung menebas pedang di tangan Qi Xiaoluan. Sial! Qi Xiaoluan sudah kelelahan karena bertahan melawan dewa pertempuran bayangan yang kuat, bagaimana dia bisa menahan serangan Su Yun. Kedua pedang itu menabrak pedangnya, menyebabkan tangannya menjadi lemah, menjatuhkan pedang itu dari tangannya. Su Yun menarik kembali kedua pedang itu, kakinya bergerak cepat saat dia mundur ke belakang, dan saat dia mundur, dewa pertempuran bayangan raksasa sekali lagi mengacungkan tombak, membanting ke arah Qi Xiaoluan. Sial! Wajah Qi Xiaoluan pucat pasi, dia tahu apa yang direncanakan Su Yun. Tanpa senjata, bagaimana dia bisa bertahan? Meskipun dewa pertempuran bayangan dipanggil olehnya, dia tidak bisa mengendalikannya. Su Yun berencana menggunakan insiden pembunuhan ini padanya. Pikirannya tegang, dan tubuhnya gemetar hebat. Dalam waktu singkat itu, dia akhirnya mengerti betapa ganas dan kejamnya pria bertopeng itu. Dia menutup matanya, tidak memiliki pikiran untuk menolak lagi. Pegang tanganmu.
Hanya saja kali ini, sebuah bayangan tiba-tiba meledak ke depan, langsung melangkah ke tahap 51, dan menghalangi di depan Qi Xiaoluan. Ledakan. Pria itu mengangkat pedangnya yang lebar, menghalangi tombaknya, tetapi karena kultivasinya tidak sekuat Qi Xiaoluan, menerima serangan itu menyebabkan seluruh kulitnya segera hangus, dengan darah segar mengalir keluar. Dia adalah Liu Bumin dari kelompok Bei Xuanming. So. Saat memasuki medan pertempuran, pelindung Qin di sekitarnya segera bergerak menuju ke tahap 51. 4 dari mereka sangat cepat sehingga bayangan terbentuk, dan dalam sekejap, mereka berada di dalam panggung bersama dengan Liu Bumin. Kompetisi akan berhenti sementara. Teriak wasit. Pelindung Sungai Qin mengulurkan jarinya dan menembakkan sinar cahaya yang mengenai dada dewa pertempuran bayangan, langsung menyebabkan dia menghilang, diikuti oleh 4 pelindung Sungai Qin yang mengelilingi Qi Xiaoluan dan Liu Bumin. Suyun mengerutkan kening, dia mendarat di tanah, menyimpan pedangnya dan berdiri di sana tanpa bergerak. Adegan yang mengejutkan menyebabkan semua orang di sekitar tahap 51 semua berdiri dan melihat ke atas. Apa yang terjadi? Seseorang mengganggu kompetisi. Apa? Mengganggu kompetisi? Seseorang berani begitu berani. Ini adalah Qin Creek, untuk mengganggu kompetisi mengabaikan pelindung Qin Creek, konsekuensinya akan mengerikan. Dia pasti seseorang yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Semua orang mulai berbisik satu sama lain, semuanya dalam diskusi dengan kejutan tertulis di seluruh wajah mereka. Di sisi Sekte Pedang Abadi, Yan San, Long Xianli yang ramping dan elegan berdiri di antara murid-murid Sekte Pedang Abadi menarik pandangannya dan dengan ringan memanggil. Penatua, Yan San ada di sini. Melawan Qi Xiaoluan itu, apa peluangmu untuk menang? Long Xianli bertanya dengan lembut. 100%. 100%. Apakah kamu memandang rendah dia? Petik 2. Aku tidak memandang rendah dia, hanya saja dia tidak layak untuk aku lihat. Lalu melawan Wu Yun itu. Bai Yan San terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya, murid tidak yakin. Kamu tidak memiliki kepercayaan diri terhadapnya. Bukannya Yan San tidak percaya diri, hanya saja Yan San tidak tahu kedalaman kekuatannya. Melawan Qi Xiaoluan, dia tidak menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Long Xianli terdiam sejenak, lalu berkata, Yan San, Penatua berharap kamu bisa menjanjikan satu hal padaku, bisakah kamu melakukannya? Penatua, tolong instruksikan aku. Bai Yan San dengan ringan setengah bangkit dari tempat duduknya, dan berbicara dengan hormat. Jika kamu melawan Wu Yun, kamu tidak bisa berbelas kasih, dan harus menggunakan semua kekuatanmu untuk mengalahkannya, mengerti? Long Xianli berkata dengan acuh tak acuh. Bai Yan San terkejut sesaat. Dia memandang Long Xianli dengan bingung, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut dan menganggukkan kepalanya, dimengerti. Di sudut lain panggung. Sepertinya kompetisinya tidak sederhana, orang kuat seperti itu benar-benar muncul. Kami tidak membuang waktu kami untuk datang ke sini, kakak senior. Petik 2. Seorang pria berambut pendek berjubah biru berbicara kepada orang di sampingnya. Pria tegap dan tinggi dengan wajah persegi di sampingnya menyilangkan tangan di dadanya, dia dengan lembut menutup matanya, seolah-olah dia sedang bermeditasi. Kamu tidak perlu menghasut apapun, kamu tidak bisa melupakan misi yang diberikan oleh sekte, dengan misi sebagai prioritas, kamu tidak perlu peduli dengan hal lain. Hais, kakak senior, disitulah kamu salah, kami di sini untuk menemukan orang, dan untuk menemukan orang, kami perlu mendapatkan beberapa nama. Jika tidak, bagaimana kita akan berinteraksi dengan peserta unggulan? Selanjutnya, kita harus menjaga kesan yang baik dengan setiap peserta. Jika kamu masuk dengan kepribadian bodoh kamu, bagaimana kamu akan menemukan orang? Hehe. Pria berambut pendek itu tertawa. Pria kokoh itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan terus bermeditasi. Mereka kemudian menyaksikan wasit berjalan ke tahap 51, dia melihat sekeliling, lalu menatap Liu Bumin yang kulitnya hangus, dan berbicara dengan keras, peserta Liu Bumin, kamu telah tersingkir selama, serangga, menjadi, ular kompetisi, namun kamu menerobos ke atas panggung hari ini dan mengganggu kompetisi. Mengikuti peraturan kompetisi daftar Sungai Gunung, kamu akan kehilangan kualifikasi dan dikenakan hukuman kurungan selama 1 tahun. Setelah tahun kurungan berakhir, kamu tidak akan diizinkan masuk ke Sungai Qin selama 10 tahun, segera berlaku. Petik 2. Kurungan. Liu Bumin terkejut dan dengan cemas berteriak sambil menunjuk Suyun, aku melakukannya untuk menyelamatkan seseorang. Orang itu, Wu Yun itu, dia jelas ingin membunuh Nona Qi Xiaoluan. Kenapa kalian semua tidak menghukumnya, tapi aku tidak mengambilnya, aku tidak mengambilnya. Apakah peserta berencana untuk membunuh atau tidak dinilai oleh hakim secara terbuka dan adil, kami tidak membutuhkan penilaian kamu. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa kamu mengganggu kompetisi. Sekarang, hukumannya akan berlaku. Untuk dieksekusi segera. Dengan itu, 2 pelindung Qin Creek berjalan ke Liu Bumin. Liu Bumin panik, dan berteriak cemas, tidak. Aku tidak menerimanya, aku tidak salah, Wu Yun yang salah. Dia pada dasarnya ingin membunuh. Semua orang melihatnya, aku tidak menerima ini, kamu harus menangkap Wu Yun. Kamu tidak bisa membawa aku. Kamu tidak bisa membawaku. Mulut Qi Xiaoluan menganga, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian, Liu Bumin sudah bergerak.
Dia mengaktifkan Profound Spirit Ki-nya, membanting pelindung Qin Trik yang mendekatinya, berniat untuk menghindari mereka. Tetapi tepat ketika dia bergerak, kedua pelindung itu bereaksi. Para penonton hanya melihat dua pelindung Qin Trik melepaskan bayangan telapak tangan di depan mereka. Ah! Ratapan menyakitkan terdengar di seluruh arena kompetisi. Seluruh tubuh Liu Bumin jatuh ke tanah, kejang-kejang hebat. Kedua lengannya langsung jatuh dan tidak bisa bergerak. Kedua tulang di lengannya hancur. Penonton di bawah semuanya menghirup udara dingin, dengan bulu di kulit mereka berdiri. Mereka tidak dapat menyaksikan pelindung Qin Trik bergerak, dan tangan Liu Bumin langsung hancur, kehilangan kemampuan bertarungnya. Sangat kuat. Dan sangat kejam. Untuk benar-benar melumpuhkan Liu Bumin secara instan, dan kemungkinan besar, bahkan jika lengannya akan disembuhkan nanti, masih akan ada masalah yang tersisa. Bakat dan kultivasinya akan terpengaruh. Kompetisi daftar Sungai Gunung bukan untuk bersenang-senang dan bermain-main, siapapun yang berani membuat gangguan, tidak akan selamat dan akan dihukum berat. Di antara kelompok notaris, pria tua berambut putih itu berdiri. Dia melihat sekelilingnya dan berbicara dengan tegas, siapapun yang berani mengganggu kompetisi dan tidak mematuhi aturan yang dibuat oleh para juri di daftar Sungai Gunung, kultivasi mereka akan dihancurkan. Kami akan menyingkirkan setengah dari bakat kamu, dan pada saat dibutuhkan, akan mengambil nyawa kamu. Jadi, harap diperhatikan dan diperhatikan, para peserta kompetisi, patuhi aturan di sini. Jika kamu tidak puas dengan aturan daftar Sungai Gunung, kamu dapat pergi. Petik 2. Dengan mengatakan itu, seluruh pekarangan menjadi sunyi. Pada saat itu, tidak ada yang berani kurang ajar. Semua pemuda tampan yang sombong dan arogan, menahan amarah mereka. Siapa yang berani menjadi nakal sekarang? Pada saat itu, semua orang akhirnya merasakan kekuatan mengerikan yang dimiliki para pelindung Qin Trik. Setelah berhenti sejenak, hakim melanjutkan. Mengikuti aturan kompetisi, peserta Liu Bumin telah menerima hukumannya, tetapi karena pertempuran terputus, kompetisi tahap 51 sia-sia. Peserta, kami akan mengizinkan kalian berdua untuk bersaing sekali lagi, apakah kamu keberatan? Petik 2. Tatapan semua orang beralih untuk melihat Su Yun dan Qi Xiaoluan. Su Yun tidak mengeluarkan suara, tatapannya pada Qi Xiaoluan. Kemudian, tubuh Qi Xiaoluan bergoyang dan sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, dia jatuh ke tanah, wajahnya seputih salju. Aku kalah, katanya lemah. Untuk terus bersaing saat ini pada dasarnya adalah bunuh diri. Kompetisi, Stage 51, Ular ke, Serigala, kemenangan peserta Wu Yun. Hakim mengumumkan dengan keras. Hebat, Li Qing, Wang Zhongshan dan yang lainnya segera berteriak. Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Tidak peduli seberapa angkuh dan arogan Qi Xiaoluan, dia tahu perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Belum lagi Liu Bumin telah menyelamatkannya sekali, siapa yang akan menyelamatkannya untuk kedua kalinya? Dia bisa melihat bahwa Su Yun tidak menahan diri, dan jika mereka melanjutkan, hidupnya pasti akan diambil. Dengan kehilangannya, ronde telah berakhir. Pada saat itu, setiap orang memiliki perspektif baru tentang pria bertopeng, Wu Yun. Aku pikir dia berada di tahap keempat dari alam jiwa roh, tetapi dari kelihatannya sekarang, aku sangat meragukannya. Tuan Muda Bei Xuanning, apa yang harus kita lakukan dengan Liu Bumin? Semua orang tahu bahwa Liu Bumin menyukai Nona Xiaoluan, tapi kali ini dia terlalu gegabah, dan benar-benar mengganggu kompetisi. Itu benar-benar tidak pada tempatnya. Kami tidak bisa menyinggung pelindung Qin Trik. Bei Xuanning menggelengkan kepalanya, ekspresinya menjadi lebih gelap, aku akan memberitahu keluarga Lu. Biarkan mereka mengirim orang untuk bernegosiasi dengan orang-orang Qin Trik, dan mendapatkan hukuman yang lebih ringan untuknya, mungkin dia bisa dibebaskan lebih awal. Setiap orang harus menjaga diri dan tidak main-main, kamu semua mewakili keluarga Bei Xuan aku. Tolong jangan buang wajah keluarga Bei Xuan aku. Bahkan jika kalian tidak dapat memasuki babak grup naga, setidaknya menangkan aku beberapa prestise dan nama. Ada banyak sekali manfaat dari Mountain River List, jadi kami tidak boleh menyerah. Aku harus mendapatkan tempat pertama di Longhao Nation dari daftar Sungai Gunung. Ya, Tuan Muda. Semua orang berseru. Celepuk. Su Yun menyimpan pedangnya dan melompat turun dari panggung yang rusak, lalu berjalan menuju kelompok itu. Semua orang di sekitar segera membuat jalan baginya untuk pergi, berbisik di telinga satu sama lain dan berdiskusi. Pria ini bernama Wu Yun. Dia sangat kuat. Aku ingin tahu kultivasi apa yang dia jalani. Aku dengar dia berasal dari keluarga Wang dari kota Naga Langit Longhao Nation. Keluarga Wang dari kota Naga Langit. Kapan keluarga Wang memiliki karakter seperti itu? Sangat kuat. Semua orang berdiskusi dengan lembut, tetapi setelah mendengar itu, Wang Zhongshan mulai tersenyum tak terkendali, dia sangat bahagia. Su Yun telah memenangkan prestise untuk keluarga Wang. Wang Zhongshan tentu saja sangat berterima kasih, dan berencana mengundang Su Yun untuk makan malam, tetapi Su Yun tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Menolak Wang Zhongshan dan yang lainnya, dia kembali ke guanya sendirian untuk berkultivasi. Melawan Qi Xiaoluan, dia telah mengaktifkan skill sempurna dari Spirited Shadow. Qi Xiaoluan sudah mencoba membunuhnya, jadi dia tidak sopan sama sekali. Dan karena kompetisi tidak menghukum cedera yang tidak disengaja, maka dia telah merencanakan untuk secara tidak sengaja membunuh Qi Xiaoluan sebagai pembalasan.
Suyun tidak memiliki ambang yang sangat dalam untuk kemurahan hati, sebaliknya, melawan musuh-musuhnya, dia sangat pemarah, dan akan selalu membalas dendam. Dia kecewa karena Qi Xiaoluan tidak mati, tapi itu tidak membuatnya khawatir, karena Qi Xiaoluan bukanlah ancaman baginya. Sekarang dia adalah peserta kelompok serigala, tetapi dia belum bisa bersantai. Saat mereka terus bertarung, para ahli yang muncul pasti akan semakin kuat. Ini hanya kompetisi seleksi, kompetisi peringkat bahkan belum ada di sini, para ahli sejati semuanya ada di Istana Suci, dan aku belum bisa bersantai. Suyun berpikir keras. Demi mendapatkan, melalui cermin surga, dia harus memberikan segalanya. 279 provokasi, subscribe Penatua. Babak ketiga, serigala menjadi elang. Anggota yang berpartisipasi dari kelompok keluarga Wang yang masih dalam kompetisi ditinggalkan dengan 2 orang, Su Yun dan Hong Yan. Wang Zhongshan dikalahkan di babak Snake to Wolf sehari sebelumnya. Lawannya agak sederhana, dan agak konservatif dan tidak berlebihan. Meskipun Wang Zhongshan tidak senang dengan hasilnya, karena cedera yang dideritanya sebelumnya, dia tidak dapat melanjutkan, dan harus mengakui kekalahan. Persaingan setelah itu juga tidak santai. Setelah beberapa hari, kompetisi promosi, serigala, menjadi elang dimulai. Wang Zhongshan, Li Qing dan yang lainnya duduk di area penonton untuk menonton, sementara Hong Yan dan Su Yun masuk ke arena kompetisi. Su Yun berjalan menuju tahap 73 yang ditandai dengan tanda Whoosh. Dia berjungkir balik ke atas panggung dan diam-diam menunggu lawannya. Tidak ada yang tahu ahli mana yang akan menjadi lawannya berikutnya, tetapi untuk berada di kelompok serigala, lebih dari setengahnya jelas tidak mudah untuk dihadapi. Su Yun tidak berani menurunkan kewaspadaannya, dan perlahan mendesak Profound Spirit Ki ke seluruh tubuhnya, mempertahankan kondisi puncaknya. Saat ini, dia perlu menang melawan lawannya dengan mudah, tetapi juga perlu menahan diri, untuk mencegah terlalu banyak mengungkap metodenya dan tidak membiarkan potensi ancaman menciptakan cara untuk melawannya. Siu. Saat itu, suara robekan udara terdengar, dengan hembusan angin, sosok di pedang terbangnya melambat dan mendarat di stage 73. Pintu masuk yang begitu mencolok. Su Yun berbalik untuk melihat orang itu. Dia kemudian melihat pria yang agak lebar dan berotot dengan pakaian master pedang coklat di depannya. Pria itu memiliki potongan kru, tampak biasa-biasa saja tanpa fitur yang luar biasa. Tubuhnya agak kembung, tetapi yang menjadi fokus orang adalah lencana pesanan batu giok yang tergantung di pinggangnya. Sekte Pedang Abadi. Su Yun senang. Betul sekali, aku dipanggil Wang Hao. Bocah, aku tidak tahu hubungan apa yang kamu miliki dengan Penatua Long, tetapi bagi kamu untuk berdiri di depan aku hari ini, aku tidak akan berbelas kasih. Bersiaplah untuk menerima seranganku. Wang Hao berbicara, melambaikan tangannya dan membiarkan pedangnya terbang seperti naga mini, berputar di sekitar tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Bagus sekali, aku bisa menguji teknik pedang kekaisaran baru dari Sekte Pedang Abadi ini, dan melihat apa perbedaannya dengan manual pedang tanpa batas aku. Ekspresi Su Yun menjadi tegas, memegang pedang kematian, dia menatap Wang Hao, menunggu untuk mengambil tindakan. Wang Hao melirik Su Yun, wajahnya langsung menjadi gelap. Nak, mengapa kamu tidak mengeluarkan pedangmu? Kamu benar-benar menggunakan sarung pedang. Apakah kamu memandang rendah aku? Petik 2. Su Yun tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya menatap Wang Hao. Jika diperlukan, dia lebih suka menggunakan pedang naga terukir daripada menghunus pedang kematian. Namun, saat teknik pedang tanpa batas akan dilepaskan, identitasnya sebagai penguasa pedang tanpa batas akan terungkap, yang akan lebih merepotkan. Keengganan Su Yun untuk menjelaskan membuat Wang Hao merasa bahwa Su Yun angkuh dan angkuh. Mengepalkan giginya, dia menjadi jauh lebih marah dan dia berteriak, "Bocah busuk, kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa memperlakukan aku seperti itu? Bagus, biarkan aku menunjukkan kepada kamu kekuatan teknik pedang Sekte Pedang Abadi." Petik 2. Dengan itu, dia segera melepaskan Swift Wind Spirit Ki miliknya. Tahap 73, Serigala, untuk elang kompetisi promosi. Peserta Wu Yun dan peserta Wang Hao, kompetisi akan dimulai sekarang. Seru hakim. Astaga. Dalam sekejap, pedang terbang di sekitar Wang Hao menusuk langsung ke jantung Su Yun. Bang! Pedang terbang itu mengenai pedang kematian, tapi itu hanya bagian depan palsu. Itu adalah langkah untuk membiarkan Wang Hao bergegas. Dengan satu tangan, dia membentuk segel jari, memungkinkan ledakan pedang Ki yang kuat untuk menembak keluar dari ujung jarinya lurus ke arah leher Su Yun. Pedang Ki seperti pedang tajam saat dia menebas ke depan. Kondensasi Ki roh yang mendalam. Semua penonton di bawah panggung semua berseru. Menggunakan Ki roh angin cepat untuk membeku menjadi pedang. Wang Hao dari Sekte Pedang Abadi ini tidak sederhana. Petik 2. Mari kita lihat bagaimana Wu Yun akan bereaksi. Semua orang mulai berdiskusi. Di atas panggung, Su Yun memiringkan lehernya dan mengelak, tetapi pedang terbang itu terbang lagi, mengikuti kendali Wang Hao. Ia menyerbu untuk membunuh. Satu orang dan satu pedang dalam koordinasi yang sempurna, keindahannya membuat para penonton tercengang. Sepertinya dia menggunakan teknik koordinasi pedang roh Sekte Pedang Abadi. Jari Wang Hao dengan pedang Ki menebas dengan sangat cepat, dan pedang itu terbang dari belakang, tetapi terlepas dari keganasan dan ritmenya, dia tidak dapat banyak mempengaruhi Su Yun.
Setiap kali pedang Qi mendekati tubuh Su Yun, dia secara ajaib akan menghindari serangan itu, dan meskipun tampaknya Wang Hao memegang keuntungan, tetapi sebenarnya, Su Yun tidak mengalami kerugian apapun. Sebaliknya, roh mendalam Wang Hao sedang kelelahan jauh lebih cepat daripada Su Yun. Sial. Pikiran Wang Hao berantakan, dia langsung mundur dan melepaskan pedang Qi di tangannya. Mengontrol pedang di belakang Su Yun sebagai gantinya, pedang itu terbang kembali ke tangannya. Mati saja. Wang Hao berteriak, teknik hujan pedang pemberontakan. Pedang panjang itu melesat maju, saat mendekati Su Yun, pedang itu benar-benar menghasilkan ratusan ribu gambar pedang, jatuh seperti hujan. Su Yun dengan cemas mundur, memegang pedang kematian, dia menggunakan teknik pedang daun jatuh. Tapi hanya dengan mengandalkan teknik pedang daun jatuh, teknik yang tidak terlalu tinggi dalam hal peringkat, bagaimana dia bisa memblokir Wang Hao yang menggunakan teknik pedang sempurna sekte pedang abadi. Tiba-tiba, Su Yun mengangkat tangannya, Death Sword terangkat ke atas, memperlihatkan kelemahan besar di dadanya. Melihat itu, Wang Hao langsung gembira dan menebas ke depan. Tapi sebelum dia bisa mendekat, pedang kematian tiba-tiba turun, pedang Qi gemetar di sarung pedang kematian, melepaskan pancaran cahaya ke depan, dengan keras menyerang Wang Hao. Melihat itu, Wang Hao mendengus, kamu ingin bertukar luka denganku. Baiklah, kalau begitu kita akan bertukar luka. Dengan itu, dia berhenti bertahan dan fokus murni pada serangan. Tapi ketika pedangnya baru saja akan mencapai Su Yun, tangan Su Yun tiba-tiba terentang ke depan, cahaya dingin melintas di tangannya, langsung mengenai pedang Wang Hao. Bang! Pedang itu ditebas. Apa? Wang Hao terkejut, dia tidak pada waktunya untuk bereaksi, tubuhnya mengambil pedang Qi yang dilepaskan oleh pedang kematian, terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah, jatuh beberapa putaran sebelum berhenti. Dadanya memiliki luka pedang panjang dengan darah mengalir keluar. Pakaian Blade Master-nya terbelah. Dengan susah payah, dia menggunakan pedangnya sebagai penopang untuk mencoba dan berdiri, tetapi dia mendongak untuk melihat Su Yun sudah berjalan ke arahnya, memegang dua pedang. Wang Hao terkejut dan terkejut, penggunaan ganda. Bocah, kamu sebenarnya bisa menggunakan ganda, tetapi mengapa tidak menggunakannya dari awal? Petik 2. Aku tidak ingin menggunakannya pada awalnya. Mengapa, kamu pikir aku tidak mampu? Aku sudah memiliki sarung pedang dan pedang panjang di punggung aku, apakah kamu benar-benar berpikir aku hanya akan menggunakan satu pedang? Sepertinya kamu tidak mengamati pertempuran aku sebelumnya. Petik 2. Su Yun menggelengkan kepalanya, matanya tiba-tiba berubah menjadi ganas, dia menebas dengan kedua pedangnya. Jangan meremehkanku. Wang Hao tiba-tiba meraung, pedang di tangannya berubah menjadi sinar pelangi yang melesat ke arah Su Yun. Ledakan. Pedang panjang itu terbang. Su Yun menggunakan dua pedangnya untuk memblokir, mengunci pedang panjang, namun, itu tidak bisa mendorong Su Yun sama sekali. Wang Hao duduk dalam posisi bersila, kedua tangannya membentuk segel, mengendalikan pedang untuk terbang mengamuk, tetapi Su Yun mampu memblokir pedangnya dan benar-benar terus berjalan ke depan, perlahan mendekati Wang Hao. Pupil mata Wang Hao melebar, melihat orang itu berjalan ke arahnya, matanya sedikit ketakutan. Bang! Su Yun mengangkat satu kaki dan menendang Wang Hao. Wang Hao terbang kembali sekali lagi, jatuh ke sisi panggung. Serangannya benar-benar terganggu, dan pedang yang mengenai Su Yun juga jatuh ke tanah. Su Yun mengambil kesempatan itu dan mengeluarkan pedang naga terukir, melemparkannya ke arah Wang Hao. Tubuh pedang naga terukir ditutupi dengan kiro ilahi murni. Orang luar mungkin melihat pedang dilempar keluar, tetapi sebenarnya itu diaktifkan dengan manual pedang tanpa batas. Dengan serangan ini, bahkan jika Wang Hao memblokirnya, dia tidak akan bisa melawan. Kemenangan sudah pasti. Kilatan kekejaman melintas di mata Su Yun. Wang Hao, akui kekalahan. Tepat pada saat bahaya itu, sebuah suara yang jelas dan tegas berteriak dari bawah panggung. Itu adalah Long Xianli. Wang Hao menelan ludahnya, tetapi dia tidak berani meragukannya lagi dan segera berteriak, aku mengaku kalah. Dengan mengatakan itu, Long Xianli yang berada di bawah panggung berubah menjadi cahaya putih yang mengalir keluar, langsung mengacungkan pedang putih dan cerahnya, menghalangi pedang naga terukir. Melihat itu, Su Yun dengan cemas menghentikan teknik manual pedang tanpa batas. Bang! Pedang naga terukir terlempar keluar dan berputar beberapa putaran di udara, menusuk tepat ke tanah di depan Su Yun. Peserta Wang Hao telah menyerah, tahap 73, Serigala, ke babak promosi, kemenangan peserta Wu Yun. Hakim segera mengumumkan hasilnya. Kerumunan segera mengamuk menjadi gempar. Wu Yun benar-benar kuat, bahkan untuk mengalahkan seorang ahli. Sepertinya dia punya kesempatan untuk masuk ke grup naga. Tapi aku harap kita tidak bertemu dengannya nanti di kompetisi. Orang-orang aktif berdiskusi dengan bisikan lembut. Wang Hao yang berada di tanah menghancurkan tinjunya ke tanah, dia tidak berdamai, sialan. Su Yun mengambil pedang naga terukir, memasukkannya kembali ke sarung pedang dan berbalik untuk meninggalkan panggung. Long Xianli menatapnya dengan tatapan rumit di matanya, aura cahaya sepertinya telah melintas melewati pupilnya, sepertinya memikirkan sesuatu. Di bawah panggung, Su Yun langsung berjalan keluar dari kerumunan, berencana untuk kembali ke guanya sendiri dan melanjutkan pelatihan, tetapi sebelum mengambil beberapa langkah, dia melihat Li Qing dengan cemas memotong kerumunan dan menuju ke arah timur dengan cepat. Wajah Li Qing tampak sangat cemas.
Suyun mengerutkan kening, apakah sesuatu terjadi? Dia segera melangkah maju dan berjalan. Dia tidak berpikir bahwa Li Qing benar-benar berlari menuju panggung Hongyan. Pada saat itu, ada banyak peserta yang berdiri di sekitar panggung, semua orang tertarik pada pertempuran di atasnya. Suyun berdiri di antara kerumunan dan melihat ke arah panggung, pada detik itu, ekspresinya menjadi dingin. Seluruh tubuh Hongyan berlumuran darah, berjuang keras melawan lawannya. Dia dipenuhi luka, darah mengalir dan menodai lantai, tetapi ekspresinya tegas dan tak tergoyahkan tanpa berpikir untuk menyerah, dan lawan tampaknya dapat merasakan pikirannya, tetapi tidak mengalahkannya dalam satu serangan. Sebagai gantinya, lawan perlahan menyiksanya. Lawannya bukanlah orang asing, itu adalah Wang Zhongshan dan musuh bebuyutan kelompoknya, Bei Xuanming. Hongyan, menyerah, berhenti berkelahi, menyerah sekarang. Wang Zhongshan dan yang lainnya dengan cemas meneriakinya. Bajingan ini mempermalukan saudara perempuanku yang sudah mati, aku tidak akan memaafkannya. Hongyan menggigit bibirnya, berbicara dengan marah, dengan itu, dia bergegas maju lagi. Hahaha, Hongyan, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Meskipun kami tidak akrab dengan kamu, tetapi bawahan aku mengenali kamu. Bukankah saudara perempuan kamu yang mendambakan kekayaan dan pangkat sehingga dia menikahi pria jelek itu? Bukankah adikmu yang dipukuli sampai mati? Hehehe, melihat adikmu yang menyedihkan yang menjalani kehidupan jalang, dan melihatmu, kau hampir sama dengannya. Karena kamu menyebalkan, maka kamu harus mengakuinya, dan menjadi seperti itu. Penampilanmu masih bagus, jika kamu mau mengaku kalah, dan mengikutiku sebagai tuan mudamu, mungkin kamu bisa lebih baik dari kamu sekarang. Petik 2. Bei Xuanming memegang kipasnya dan tertawa. Mendengar kata-katanya, orang-orang di bawah panggung segera mengungkapkan kebencian dan jijik pada Bei Xuanming. Hongyan sudah benar-benar marah padanya, dia menoleransi rasa sakit di tubuhnya, berteriak dan bergegas ke arahnya. Tapi dia sama sekali bukan tandingan Bei Xuanming. Dia hanya berdiri di sana melambaikan kipasnya dengan santai, melepaskan sejumlah besar bilah angin, menebas langsung ke Hongyan. Hongyan segera memegang senjatanya untuk memblokir, mematahkan beberapa bilah angin, tetapi dengan jumlah yang besar, dia tidak dapat memblokir beberapa yang tersisa, dan benar-benar dipotong oleh mereka. Perut bagian bawahnya mengalami cedera parah, menyebabkan dia jatuh kembali. Dengan satu tarikan napas terakhir, dia tidak dapat melanjutkan pertarungan. Babak promosi, Serigala, Keelang, tahap 98, kemenangan peserta Bei Xuanming. Hakim mengumumkan hasilnya dengan keras. Saat dia selesai, Wang Zhongshan dan yang lainnya segera bergegas ke depan. Hongyan, apakah kamu baik-baik saja, Hongyan? Bei Xuanming, kamu terlalu kejam. Li Qing berteriak dengan marah. Apakah aku? Bei Xuanming dengan santai berjalan menuruni panggung, mulutnya mencibir, siapa yang memintanya bertahan begitu lama tanpa mengakui kekalahan. Kamu jelas membuatnya kesal karena provokasimu, dan kamu masih ingin dia mengaku kalah. Kamu pria tercela, menjadi begitu kejam bahkan terhadap seorang wanita, apakah kamu bahkan seorang pria? Petik 2. Wang Zhongshan menegur. Itu benar, kamu terlalu kejam. Kamu sudah menang, jadi lanjutkan, mengapa bertindak seperti itu? Petik 2. Terlalu menyebalkan. Dia suka mengudara, tetapi melakukan hal-hal seperti itu, dia sama sekali bukan laki-laki. Semua orang mulai memandang rendah dia, mereka semua mengkritik Bei Xuanming. Namun Bei Xuanming tidak peduli dengan mereka. Dia hanya tertawa terbahak-bahak dan pergi. Beberapa pembudidaya roh berlari dan membawa Hongyan pergi. Cedera dalam kompetisi dirawat oleh Qin Krik karena mereka bertanggung jawab atas semua orang. Melihat itu, Suyun berhenti untuk merenung sejenak, lalu mengikuti para pembudidaya roh menuju bangsal penyembuhan. 280 hadiah, subscribe Penatua. Meskipun standar perawatan medis di Qin Krik tidak dapat dibandingkan dengan Blossom Heart Valley, itu masih pada tingkat tertentu. Menambahkan bahwa kekuatan pelindung menjadi kuat, Hongyan keluar dari bahaya setelah perawatan, dan setelah menelan beberapa pil, dia dibuat tidur dan pulih. Melihat situasinya tidak mengerikan, Wang Zhongshan dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka semua mengobrol sebentar, dan Suyun memutuskan untuk kembali ke guanya. Saudara Wu Yun. Saat Suyun hendak pergi, Wang Zhongshan berteriak memanggilnya. Suyun berhenti dan berbalik untuk menatapnya. Dia menyaksikan Wang Zhongshan menangkupkan tinjunya dengan tangan satunya dan membungkuk ke arah Suyun dengan hormat. Kekuatan Zhongshan biasa-biasa saja, bakat aku rendah, dan bukan siapa-siapa di daftar Sungai Gunung. Meskipun aku sudah lama tidak mengenal Hongyan, dia seperti adik perempuan bagi aku, dan semua yang terjadi hari ini, pasti tidak akan berakhir begitu saja. Namun, Bei Xuanming saat ini bukanlah Bei Xuanming yang aku kenal, dan aku mengakui bahwa aku bukan lawannya. Menambahkan fakta bahwa aku tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berperang. Saudara Wu Yun, Zhongshan di sini memohon kepada kamu, aku harap kamu akan mengalahkan Bei Xuanming. Silahkan. Dengan itu, dia membungkuk sangat rendah, kepalanya terselip. Ekspresi di mata Suyun sedikit bergoyang, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia tidak menerima atau menolak, dan setelah beberapa saat, dia berbalik untuk pergi. Wang Zhongshan mengangkat kepalanya dan menatap Suyun yang berjalan lebih jauh, ekspresinya bingung. Dia menolakmu, Li Qing yang ada di belakangnya bertanya.
Aku tidak tahu. Dengan eliminasi Hong Yan hari ini, untuk dapat menghilangkan kebencian ini, kita hanya bisa melihat Brother Wu Yun melakukannya. Dia sangat aneh. Wang Zhongshan menghela nafas, aku tidak tahu berapa banyak yang kami pikirkan, tetapi kami tidak bisa menuntut terlalu banyak. Saudara Wu Yun telah melakukan banyak hal untuk kita. Setelah kembali ke guanya, Su Yun duduk bersila sendirian dan bermeditasi. Gua itu sangat kosong, luka-luka Hong Yan akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih, dan dia kemungkinan besar tidak akan bisa menonton kompetisi di depan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan terus bermeditasi, kiroh mendalam di tubuhnya berputar sangat cepat. Setelah melalui serangkaian pertempuran dan belajar, seseorang akan memperoleh banyak pengalaman, dan pada saat yang sama, mempelajari beberapa keterampilan. Karena dia harus menyembunyikan seni pedang tanpa batas dan esensi roh jahatnya, Su Yun tidak bisa mengendalikan pedang terbangnya dalam pertempuran, dia juga tidak berani menggunakan teknik pedang jahat besar, jadi semua yang dia gunakan dalam pertempuran adalah teknik biasa. Satu-satunya teknik kuat yang dia gunakan adalah segel dewa pertempuran tanpa bentuk ketika dia bertarung melawan Qi Xiaoluan. Aku butuh teknik mistik yang lebih kuat, pikir Su Yun. Memikirkan Qi Xiaoluan, pikiran Su Yun terus kembali ke pil yang dia telan. Pil. Dia merenung sejenak, dan sebuah ide melintas di benaknya. Daftar sungai gunung benar-benar tempat dengan harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Siapa yang tahu kapan aku akan bertemu dengan ahli tingkat tinggi, dan jika aku mengalami kecelakaan dan tidak dapat masuk ke peringkat 3 teratas, apa yang harus aku lakukan? Memikirkan hal itu, Su Yun menggerutu dan berdiri. Melihat cincin penyimpanan di jarinya, dia berpikir sejenak, lalu segera mengeluarkan semuanya dari semua cincin itu. Dia tidak berani mengeluarkan bahan dan bahan dari alam jahat, karena jika mereka meninggalkan ruang vakum di dalam cincin penyimpanan, Ki jahat akan bocor, dan jika dia terdeteksi oleh pelindung Sungai Qin, maka itu akan menimbulkan masalah. Jatuhkan. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki terdengar. Su Yun membuka matanya dan menyimpan semuanya ke dalam cincin penyimpanannya, dan kemudian melihat ke pintu masuk. Beberapa sosok berjalan ke dalam gua, dan terlihat jelas, mereka adalah Bei Xuanming dan anak buahnya. Bei Xuanming memegang kipasnya, membawa bawahannya dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya, tatapannya terpaku pada pria di dalam gua. Kakak Wu Yun, selamat memasuki kelompok Lang. Kekuatan kamu benar-benar hebat, menyebabkan orang-orang memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk kamu. Selamat. Bei Xuanming tertawa dan berbicara, tampak bersemangat. Apakah ada yang kamu butuhkan? Tanya Su Yun. Tidak banyak, kompetisi belum berakhir, dan aku bosan, jadi tidak bisakah aku datang dan melihat Brother Wu Yun? Bei Xuanming berbicara dengan kulit tebal. Aku tidak berpikir hubungan kita cukup baik untuk itu kan? Su Yun tetap tidak peduli, masih duduk di tanah, matanya tertutup saat berkultivasi. Hahaha. Hubungan, hal semacam ini, jika kita mengatakan ada satu, akan ada, jika kita mengatakan tidak ada, tidak akan ada. Saudara Wu Yun, mungkin hubungan kita mungkin tidak baik, tapi dari yang aku tahu, hubungan antara kamu dan Wang Zhongshan tidak lebih baik kan? Bei Xuanming tertawa dan berkata, aku juga tidak akan bertele-tele, Saudara Wu Yun, aku datang ke sini hari ini, adalah untuk memberi kamu beberapa harta. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan beberapa pembudidaya roh dari belakang berjalan ke depan, mengambil kotak berwarna pelangi dari cincin mereka, beberapa bahkan seukuran seseorang, dan semua kotak disusun dengan rapi. Melirik ke dalam, ada sekitar 10 kotak atau lebih. Semua harta ini adalah barang-barang yang telah aku persiapkan dengan cermat, setiap kotak bernilai setidaknya 10.000 koin roh, tetapi itu hanyalah benda biasa, dan mungkin tidak layak di mata Saudara Wu Yun, tetapi mereka mewakili perasaan baik aku harap bahwa kamu akan dengan baik hati menerimanya. Bei Xuanming tertawa. Su Yun membuka matanya dan melihat kotak-kotak itu, sebelum bertanya, tidak ada apa-apa di antara kita, mengapa perlu mengirimiku hadiah? Kecuali kamu memiliki semacam permintaan. Petik 2. Hehe, aku tidak bisa bersembunyi dari Saudara Wu Yun. Bicaralah, apa yang ada di pikiranmu? Masalah yang sangat sederhana. Bei Xuanming mencondongkan kepalanya ke dalam, dan tertawa dengan suara rendah, Saudara Wu Yun, jika kita bertemu dalam kompetisi, aku berharap Saudara Wu Yun akan menyerah, dan tidak bertarung dengan aku. Bagaimana dengan itu? Oh. Kenapa begitu? Tentu saja untuk mendapatkan peringkat pertama dalam daftar sungai gunung untuk bangsa Longao. Bei Xuanming tertawa, saat ini, mayoritas peserta dari negara Longao semuanya telah tereliminasi, dan satu-satunya yang tersisa adalah aku, Bei Xuanming dan Saudara Wu Yun yang mewakili keluarga Wang. Saudara Wu Yun, selama kamu mengangguk dan setuju denganku, harta karun senilai 100.000 ini semuanya akan menjadi milikmu. Begitukah? Su Yun berdiri, membelai harta karun itu, dia menundukkan kepalanya dan berpikir, sebelum bertanya, jika aku tidak bertemu denganmu dalam kompetisi, lalu apa yang terjadi? Maka harta itu akan tetap menjadi milikmu, Saudara Wu Yun. Aku, Bei Xuanming, meskipun aku memiliki beberapa kekuatan, tetapi aku tidak pernah berpikir untuk berjuang masuk ke grup naga, atau berpartisipasi dalam kompetisi peringkat, dan hanya ingin mencapai peringkat tertinggi di Longao Nation, jadi aku tidak melakukannya. Datang ke sini dengan sia-sia. Petik 2. Jadi seperti itu.
Suyun mengangguk, dia menatap Bei Xuanming, menarik tangannya, dan bertanya, bagaimana jika aku menolak? Brat, apakah kamu tidak takut mati? Sebelum Bei Xuanming berbicara, orang-orang di belakang mengamuk dan berteriak. Kamu pikir tuan muda kami Bei Xuanming takut padamu? Dia hanya memberi kamu wajah dengan melakukan ini, jika kamu benar-benar mencari kematian, kami tidak keberatan mengirim kamu dalam perjalanan. Tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk, menolak bersulang dan kemudian dipaksa untuk meminum yang hilang. Bei Xuanming mengangkat tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua diam. Semua bawahannya menatap Suyun, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Bei Xuanming berbalik dan menatap Suyun, senyum acuh tak acuh dan dangkal muncul di wajahnya. Saudara Wuyun, kamu berpikir untuk menolak. Bagaimana jika aku menolak? Ekspresi Suyun tidak goyah sama sekali. Maka hasilnya akan tetap sama. Senyum di wajah Bei Xuanming menjadi seringai, Bei Xuanming sangat berbeda sekarang, kamu benar-benar berpikir kamu bisa memenangkan aku. Saudara Wuyun, itu mungkin tampak kasar, tetapi meskipun kamu memiliki karakter tertentu, bagi aku, Bei Xuanming, kamu tidak berharga, dan bagi aku untuk membunuh kamu, semudah membalikkan tangan. Mungkin kamu tidak mengerti sekarang, tetapi ketika kami berada di atas panggung, kamu akan mengerti semuanya. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat, senyum di wajahnya menjadi menyeramkan, mungkin kamu bisa memperlakukan Hong Yan sebagai contoh untuk dirimu sendiri. Suyun tidak menjawab. Semua orang hanya menatapnya, seluruh adegan dalam keheningan yang canggung. Perlahan pikirkan tentang itu, Bei Xuanming tertawa. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi, dan diam-diam menunggu jawaban Suyun. Setelah beberapa saat, tinggalkan barang-barang di sini, akhirnya, Suyun yang pendiam angkat bicara. Mendengar itu, wajah Bei Xuanming segera mengungkapkan kegembiraan, dan dia tertawa terbahak-bahak, sepertinya tidak hanya saudara Wuyun yang kuat, tetapi dia juga cerdas, kamu benar-benar lebih berpengetahuan daripada Wang Zhongshan. Hahaha. Baiklah, pergi, jangan ganggu latihanku. Suyun mendesak mereka dengan tidak sabar. Bei Xuanming tidak menahan diri, dia menangkupkan tinjunya dengan telapak tangannya, dan langsung memimpin anak buahnya untuk pergi. Sangat cepat, gua menjadi tenang dan damai kembali. Suyun berdiri dan mengelilingi kota-kota itu, jari-jarinya membelai kota-kota itu, lalu membukanya satu persatu. Di dalam kotak ada banyak pil dan obat-obatan dan bahan-bahan, sebagai hadiah, akan lebih baik untuk tidak mengirim harta, karena harta harus kompatibel, dan jika tidak cocok untuk penerima, maka itu akan mencoba untuk bertindak pintar. Suyun menuangkan semua bahan dan memeriksa semuanya sekali. Bei Xuanming ini, benar-benar kaya, meskipun banyak hal yang tidak dianggap istimewa dan mahal, tetapi dengan jumlah ini, menambahkan semuanya bersama-sama, itu akan menjadi jumlah yang besar juga. Suyun berpikir sejenak, tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Ekspresi di matanya tampak bergerak, dan dia dengan cemas mengeluarkan tungku pil awan ungu dari cincin penyimpanannya. Dia memeriksa bahan-bahannya sekali, setelah memikirkannya, dia turun dan menggambar semacam pola di tanah, dan dengan sangat cepat, sebuah array muncul. Dia kemudian menempatkan tungku pil ungu di tengah susunan, dan melanjutkan untuk menggabungkan bahan-bahannya. Semuanya begitu tiba-tiba, aku hampir lupa membuat beberapa pil untuk diri aku sendiri. Hadiah Bei Xuanming sebagian besar berupa pil dan obat-obatan yang dimaksudkan untuk membantu kultivasi. Hanya beberapa dari mereka yang dimaksudkan untuk membantu dalam pertempuran, jadi aku masih harus mengandalkan diri aku sendiri untuk membuatnya. Tapi tetap saja, ini belum terlambat. Ada begitu banyak bahan, seharusnya cukup untuk membuatnya. Petik 2. Kereta pikirannya terbang melewati dengan cepat, dia langsung menjadi sangat sibuk. Mengikuti promosi grup kompetisi, pertempuran akan menjadi semakin intens. Dengan berkurangnya peserta karena tereliminasi, tekanan di atas panggung semakin berkurang. Untuk menjaga keadilan, waktu kompetisi dan waktu istirahat antar pertarungan juga disesuaikan. Pada akhirnya, setelah setiap putaran, akan ada 5 hingga 7 hari waktu untuk beristirahat, dan dari putaran elang hingga naga, itu akan memakan waktu hampir 1 bulan. Lampu terus berkedip di dalam gua, roh mendalam Qi terus-menerus memancar keluar. Semua orang menggunakan waktu mereka dengan baik untuk berlatih di gua mereka, hanya Suyun yang punya waktu untuk membuat pil. Waktu berlalu dengan sangat cepat, dan setelah jangka waktu yang tidak diketahui, seorang kultivator roh berjubah putih dan bertopeng putih berjalan menuju gua Suyun. Apakah peserta Wuyun ada di sini? Kultivator roh berteriak 3 kali ke arah pintu masuk gua. Wuyun membuka matanya, memotong Qi yang ditransfer ke tungku, dia menelan pil, lalu berjalan keluar dari gua. Melihat kultivator roh, dia menangkupkan tinjunya dengan telapak tangannya dan menyapa, Wuyun ada di sini. Babak keempat, elang ke gajah, akan segera dimulai. Peserta Wuyun, cepat menuju tempat kompetisi dan tunggu sampai dimulai. Kultivator roh berkata dengan tenang. Terima kasih sudah subscribe Penatua.